kan itu gitu karena kebetulan Ustaz Hanafi guru saya, jadi ya saya sebenarnya bisa menjawab juga, tapi karena ada beliau ya kita hormati beliau di sini gitu. Ya teman-teman ya, nah itu dimana mereka Pendeta Buhayor itu mengakui bahwa yang datang Nabi ini adalah ini baginda Rasulullah SAW. Akhirnya ya meyakini untuk masuk di Islam gitu. Bentar, Ros. Gimana? Saya kok jadi kasihan sama Ustadz Hanafi, Ros. Kenapa? Iya, dibal-bali terus sama hostnya. Iya, memang seperti itu. Saya kan bilang, semua pertanyaan yang ada dari teman-teman Kristen itu semua bisa saya jawab. Semua bisa saya jawab. Mau minta data apa? Datanya ada semua lengkap kok. Cuman datanya ada di komputernya Bang Jibril, gitu. Itu masalahnya. Gitu ya. Iya. Mau bertanya tentang masalah Islam, fikih apa segala macam, gampang bisa saya jawab melalui perantara Ustadz Hanafi. Aku pun bisa jawab dari congorku, bisa aku jawab. Nah, kalau masalah ada pertanyaan teman Kristen yang bertanya masalah bahasa Ibrani, masalah cerita-cerita tentang peristiwa Yesus proses penyaliban, nanti saya kasih Bang Blender. Anohina Edonai Alahai Panci Oden Bangki. Gitu deh. Ini Pak Blender kayak orang Sumatera dia, Pak Blender. Gitu. Jadi lengkap semua di sini teman-teman. Apalagi yang kalau masalah orang yang sudah syahadat, tim kameramen saya sudah ada standby di bawah. Asik. Mau cari apa lagi di sini? Ada semua lengkap. Mau masalah tentang penghujat apa segala macam, Bang Kores kasih Bang Kores. Itu masalah data kan, data open camp Bang Kores ada komplit. Kurang apa lagi di sini? Iya kan, mau cari peristiwa tentang yang lucu-lucu, goyonan apa segala macam, kesaksian murtadin apa segala macam, ada Romo di sini. Ayo, kurang apa lagi? Ada semua teman-teman. Lengkap semua, tergantung ya kondisi Komal. Kalau kondisi Komal saya lihat ini orangnya, oh kayaknya saya butuh macam kayak Bang Blender kan, oh sudah Bang Blender merapat, ayo gas, Bang Blender yang maju, ya kan. Tengah-tengah malam Bang Blender sudah tidur, ada penghujat tengah-tengah malam kan, Bang Kores monitor, Bang Kores yang maju, baku hantamlah di situ, gitu. Kalau maghrib begini, tadi malam gimana? Aku tidur kok kena report pagi-paginya, kenapa? Iya, kena report pagi-paginya. Loh, kenapa? Aku tidur di report, udah gila ya. Aku juga tiba-tiba hilang semalam. Begitu. Lagi tidur di report ya. Aduh. Nah, kalau maghrib begini kan ya adem-adem kan gitu, adem-adem segala macam. Ya ada Ustadz Hanafi bisa berikan pencerahan sama kita semua. Kan gitu. Ada Dinda Andreas juga. Insya Allah sebentar Dinda Andreas ini kalau udah balik dari tempat kerja, diusahakan kita dialog sama pacarnya gitu. Kita dialog sama pacarnya, ya kan? Dialog sama pacarnya, dan ya mudah-mudahan pelan-pelan. Iya. Juga diberi hidayah. Atau gini aja, dialog sama selerku. Pak Denny aja lah, mau apa lagi sadar dah. Banyak kali Pak Denny, apa lagi? host. Ini ada yang mau naik, katanya ini mau membantah pemikiran si Maryam tadi. Nih, selamat malam Bang Yehuda. Bang Yehuda Immanuela monitor, selamat. Oh. Ya, shalom. Cewek toh. Bang, aduh, salah. Iya, kakak Yehuda. Iya. Nama asli aku tuh Yehuda ya. Iya. Siap Kak, siap. Aja Melah ya. Mela, ya siap Kak Mela, siap. Ya. Wah, Mela, udah nikah belum? Mau menghujat apapun tentang Ya, udah nikah belum? Islam atau Tuhannya atau udah nikah belum? Ditanya kok belum jawab toh. Udah nikah belum? Maybe tahun besok mungkin. Kalau di ACC ya sama gereja
saya. Oh iya 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 ya, mudah-mudahan aja cepat nikah. Lanjut lanjut lanjut. BTW, ini aku dari denom ortodok ya. Gereja aku Ortodok di siap Pancoran. siap Kak Mel. Iya. Kak Amelia, Kak Amelia. Mela. Oh Mela siap dari ortodok ya siap. Lanjut Kak, lanjut. Iya. Gereja aku di Pancoran Mas. Berarti Romo Daniel Biantoro ya? Iya, betul sekali. Mantap. Romo. Sebenarnya kalau ortodok itu kan, kalau Bible itu nggak bisa ditafsirkan secara individual ya, melalui uskup ya kan. Ya, lanjut kalau lanjut Mbak, Protestan lanjut kan- lanjut. Ya, kalau Protestan kan ibaratnya bisa ditafsirkan melalui individual ya kan, karena kan secara Protestan berarti kan suka memprotes ya kan. Lah, gimana Iya. ceritanya Protestan suka memprotes ini? Coba dijabarkan itu Kak, jabarkan dulu Kak. Iya kan, karena kalau kami itu kan percaya kalau Roh Kudus itu berasal dari Bapa ya kan, dan kami juga ibaratnya memang mempercayai bahwa Bapak lah yang satu-satunya tuh yang benar gitu. Ya kami juga penganut Trinitas, cuma kan untuk denom kami percaya bahwa Bapak lah yang berkuasa ibaratnya. Ini aku sebenarnya mau nanya ya kan, aku pikir tuh tadi tuh si Maryam itu adalah orang yang aku cari. Ternyata pas I hear that, loh kok cowok? Cowok. Dan I think tuh dia tuh Dia kayaknya itu tuh kayaknya ini Muslim kalau deh. dia itu Maksudnya tuh dari Islam ke Protestan. Dia mengaku Nasrani, sedangkan I have friend from Nasrani itu bukan, gimana ya? Enggak Aku tuh gini. mengakui Yesus Al-Masih. Maryam itu bukan Kristen karena dia tidak percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Kalau orang Kristen yang benar itu pasti percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Kalau bagi saya, semua Ya. orang yang tidak percaya bahwa Yesus itu Tuhan itu bukan orang Ya. Kristen itu. Ini Pak Denny tuh denom apa ya Pak ya sebelumnya? Sorry. beliau nih Aku nggak ada beliau denom. nih denomnya belum tahu Kak Mela. Beliau nih poligami loh Kak. Beliau poligami loh. Istrinya 3 beliau nih. Unik beliau nih. Lanjut Pak Denny. Ya aku mau nanya ke orang Islam ya. Siap, silakan Kak, silakan. Kan kalau kami kan kiblat itu ke arah timur ya kan. Mhm. Tapi kadang sih kami berpegang teguh pada salib Kristus ya. Iya. Tapi kok orang Islam kok kiblatnya kok ke arah Mekah? Apa istimewanya? Enggak, di sini tuh aku nggak menghujat ya. Aku cuma bertanya pure bener-bener. Nggak ada menghujat di sini Kak. Di sini kita diskusi, aman. Ya. Aman-aman sih, kita ngerti kok yang mana yang ngehujat, yang mana yang bertanya pengen tahu. Ya, aku pure bertanya, kenapa kotak hitam itu bener-bener spesiali banget gitu? Kenapa? Mantap. Bang Gores, maju Bang Gores. Nah, ini spesial Bang Jangan Gores ini. dong, ini apa Ustaz Hanafi? Sholat. Oh alah. Pakai data. Itu urusan Akhi Kores. Alayubi. Urusan Kores. Gas Bang Gores. Ya udahlah. Jadi kenapa Mekah itu suci? Karena Yep. tunggu. Cek ya sip. Suara lu noise, coy. Cek sampai. Bagus, Assalamualaikum. bagus. Noise suaranya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nah ini udah dikit. Nah ya ini Sanafi alhamdulillah udah sholat juga. Jadi di dalam Islam itu kenapa itu spesial bagi kami? Spesial itu kedua. Yang pertama itu perintah Tuhan semesta alam. Itu ada di dalam Al-Quran gitu. Nah baru kita ke spesialnya. Perintahnya ada, baru kita ke spesialnya. Spesialnya apa? Selain perintah dari Allah Azza wa Jalla, Ka'bah ini dan Mekah, Masjidil Haram ini itu dari zaman Nabi Adam alaihissalam memang sudah menjadi kiblatnya orang-orang yang berserah diri kepada Tuhan semesta alam. Mereka beribadah di sana. Sampai nanti di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam mereka membangun Ka'bah di Masjidil Haram tersebut yang dinamakan Mekah.
Itu berlanjut terus. Jadi tidak pernah terputus dari manusia pertama sampai Nabi terakhir Muhammad SAW. Titik ibadah, pusat kami menghadap ketika kami beribadah di situ terus gitu. Silakan salah Nafi. Yang ditanya gue baru masuk ini, teman suara lu tadi noise. Kenapa? Pertanyaannya apa? Bukan kota hitam ya, Yehuda ya. Ka'bah. Ya Mel, bukan kota hitam. Oke. Ka'bah. Namanya Ka'bah. Ya, bukan kota hitam ya. Aku baru tahu. Sorry. Apa sih sejarah tentang masalah Ka'bah gitu maksudnya? Nah, tadi udah terjawab sih ya. Puji Tuhan banget udah dijawab pertanyaan aku. Sama ini, ajaran aku itu lahir tahun ke-5 Masehi dan diikuti oleh ajaran Islam ya kan. Aku puasa sama, aku sembahyang sama, ya kan. Kok ibaratnya tuh Islam tuh kayak mengikuti gitu, puasa juga, sembahyang juga. Itu kenapa? Bisa dikasih penjelasan nggak? Sorry ya, aku bertanya ini. Ya, aku dulu, habis ini tambah ya Ustaz Hanafi. Oke. Kenapa ya umat Islam itu sholat? Karena Allah memerintahkan kita sholat. Kenapa ya umat Islam itu puasa? Karena Allah memerintahkan kita puasa. Sebagaimana Allah memerintahkan kepada umat-umat terdahulu. Umatnya Nabi Isa, umatnya Nabi Musa alaihissalam dan seterusnya. Seperti itu, karena ada perintah. Seperti itu, kakak. Berarti keturunannya Abraham wajib melaksanakannya juga ya? Ya kan? Itu perintah di dalam Al-Quran kak, bagi kita umat Islam ya. Oke. Sholat, harus puasa, seperti itu. Bukan berarti kita nyontek cara ibadahnya umat terdahulu, umat Kristen dan umat Yahudi, tidak. Adapun kesamaan ya memang itu adalah wahyu kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa, kepada Nabi Muhammad. Artinya apa? Para nabi itu ya memang ajarannya ya puasa, ajarannya ya sholat, sebagaimana Yesus sholat, sebagaimana Nabi Muhammad sholat. Kurang lebihnya seperti itu kak. Lanjut Ustaz Hanafi, jangan lupa tetap belajar teman-teman. Jadi kalau jawaban dari saya sesuai, kita pakai data. Dan itulah saya selalu katakan ke semua teman-teman untuk diskusi lintas agama, bahwa orang tua ajarin kita, didik kita sampai bisa baca itu, saya selalu bilang ke teman-teman baik yang Buddha, Hindu, Kristen, Islam, tolong baca kitab suci kalian ya. Sayang orang tua tuh udah ngajarin, udah berkorban luar biasa supaya kalian nggak dibohongin. Makanya coba tolong cari kebenaran dan jangan cari pembenaran diri, cari kebenaran. Ya, kalaulah memang kita disekolahkan tinggi-tinggi sampai hari ini kita bisa baca, Anda baca kitab suci yang menurut Anda suci. Apakah di sana itu ada perintah-perintah dan ada larang-larangan? Atau dari mulai ayat per ayat ada kontradiksi atau tidak? Ada. Nah, kalaulah kita mau jujur, seharusnya kalaulah di situ adalah tuntunan dan ada kontradiksi, harusnya kita berpikir, oh kayaknya ini kitab suci, oke, berarti saya harus cari perbandingan antara kitab-kitab suci yang lainnya. Maka kalau tentang mengenai masalah syariat, ya aku manggil apa yang enak ya, Mbak Yuda ya, Mbak Yahuda ya. Mela aja, Mela. Noah, ya Mbak Noah. Mela, Mbak Mela. Jadi di dalam Al-Quran datanya itu di Asy-Syu'ara ayat 13. Allah berfirman, wa ayatu billah bismillah, syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuha walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud din wa la tatafarraqu fihi kabura 'alal musyrikin ma tad'uhum ilaihi Allahu yajtabi ilaihi may yasha wa yahdi ilaihi may yunib. Dia Allah
ya, telah mensyariatkan kepadamu agama yang telah diwasiatkannya dari mulai zaman Nabi Adam, Nabi Nuh, dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad dari apa yang telah kami wasiatkan dari siapa? Ibrahim, Musa, dan Isa, yaitu tegakkan agama keimanan, ketakwaan, dan jangan kamu berpecah belah di dalamnya. Sangat berat bagi orang-orang yang musyrik untuk mengikuti agama yang kamu serukan kepada mereka. Allah memilih orang yang Dia kehendaki kepada agama tauhid dan memberi petunjuk kepada agamanya bagi orang yang kembali kepadanya untuk mencari tahu kebenaran, bukan pembenaran. Artinya, kita cek, kalaulah kita ini mau mencari-cari, ya, kalau kita mau mencari kebenaran, bukan pembenaran. Saya selalu bilang, oke, kita runut dulu. Supremasi salah satu agama. Apa itu artinya? Kekuasaan tertinggi upaya menegakkan hukum dan menerapkan hukum pada posisi tertinggi. Bedah semuanya, Tripitakanya, Wedanya, bahkan Bible-nya, bahkan Injil yang kalau ada Al-Quran, termasuk semua kitab-kitab suci. Cari tahu di situ. Apa di sini yang ada kegamangan di situ? Dari mulai konsep ketuhanan sampai agama itu sendiri, syariat buka. Maka kita ngambil nih, contoh nih. Kalaulah kita ini orang-orang yang akademis, kita akan berpikir, pertama, seharusnya kalau dia itu emang agama samawi, kalau dia itu memang agama dari atas, dari langit, seharusnya pertama, nama konsep yang maha penting, nama Tuhan harus ada di kitab sucinya. Ya. Berarti Kedua, hanya ada one God. ya, kedua, nama Tuhan, nama konsep yang maha penting harus ada di kitab sucinya. Tripitaka, Weda, ya, yang Hindu, Buddha, yang bahkan yang Kristen, mau Kristen aliran apapun, cari di Bible itu, ada nggak? Lalu nanti nama agama sendiri itu pun harus ada di kitab suci. Bahkan saya selalu katakan teman-teman, Islam, agama wahyu, yakni agama yang diturunkan oleh Allah yang merupakan rangkaian dari ajaran agama yang sebelumnya. Tadi datanya Asy'ara ayat 13. Bahkan untuk membuktikan bahwa agama Islam adalah agama wahyu, penamaan Islam sebagai agama turun langsung dari Allah, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, surat Al-Imran, ayat 19. Inna dina indallahil Islam. Allah yang memberi nama agama ini. Dari Tuhan langsung menginformasikan melalui kitab sucinya. Oh, dari Allah langsung. Ya, sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam karena ada di kitab suci Al-Quran. Lalu bandingkan dengan posisi yang di luar selain dari Islam, nama agama. Ya, kita bandingkan bahkan nama Tuhannya saja di surat At-Taha, Qul innani anallah, katakan aku Allah, fa'budni aqimis shalah li dzikri. Bahkan aku adalah Tuhan yang menciptakan alam semesta, langit, bumi. Ini aku Allah namanya, Ismul Azam, nama yang agung. Nah, bandingkan dengan agama Maksudnya yang tadi itu nama. Bandingkan gini loh, maaf dulu ya. Bandingkan dengan agama yang nama agama serta nama Tuhannya dinamai oleh manusia yang menjadikannya sebagai Tuhan atau yang menciptakan agama itu sendiri. Beda kalau kita mau secara akademis. Oke. Gitu. Ini saya bilang sama teman-teman yang lagi diskusi, saya doktrin Islam saya taruh ke tong sampah. Yang Kristen, yang Buddha, yang Hindu, buang ke tong sampah Anda. Semuanya buang. Kita bedah setiap ayat per ayat di Bible itu, di Tripitakanya, di Wedanya. Contoh, apakah semua agama sama? Kebohongan besar bila mengatakan semua agama sama. Ada kesamaan, tapi mereka juga berbeda. Mari kita harus setuju bahwa satu kitab agama itu harus 100% benar. Itu yang harus kita tekankan dulu kalau memang secara akademis. Kita Dan harus itu juga, setuju. Pak, Kenapa? Aku lagi riset ya. Sebenarnya sih dia. Sebelum Sorry. berlanjut, Ustadz Hanafi izin bentar ya. Kak Mela, Yap. tadi Kak Mela bilang bahwasanya ortodok itu Ya. juga puasa, ortodok itu juga sholat gitu ya. Apakah Yesus memerintahkan orang Kristen ortodok ini sholat gak? Karena aku kan
agamanya dari lahir ya ibaratnya ya. Aku hanya mengikuti my parent to do, jadi ngelakuin gitu. Dan aku juga semakin dewasa juga semakin bertanya ya kan, kenapa dan kenapa dan kenapa gitu. Aku Nah, gini kak. Inilah yang saya pengen masuk dulu sebetulnya, supaya kita nggak berkembang kemana-mana, supaya runut dalam pencarian diskusi seperti saya diskusi dengan anak-anak teman-teman apologet orang-orang Universitas Kristen Indonesia. Jadi ini bagian saya yang sudah saya matengin dari dulu, jangan supaya loncat kemana-mana, karena ada konsep yang maha penting supaya akal terbuka. Kalau nanti bahasa receh mah, itu mah receh gampang nanti. Receh kalau mau masalah-masalah begitu, apalagi nanti Yesus Tuhan, manusianya apa bukan, rohnya atau bukan, itu receh. Ini maksudnya yang lagi kita bahas ini adalah secara akademis, secara kedewasaan, secara untuk berpikir, untuk belajar. Ketika kita sudah dewasa bisa baca, saya sarankan yang Kristen baca kitab sucinya, gitu loh. Makanya saya bilang, yuk sekarang kita ambil gini teman-teman. Bible-nya harus 100% firman Tuhan, Hindunya yang Weda harus yang Budanya yang Tripitaka harus 100% firman Tuhan, yang Islamnya ngaku di situ Quran harus 100% firman Tuhan. Deal kalau di situ. Deal semuanya diskusi. Apa yang sama di antara kitab-kitab ini? Apa yang tidak sama nanti? Yang sama apa? Maka kita harus sepakat semua kitab agama memerintahkan untuk mengimani Tuhan yang Esa. Setuju sampai sini Mbak Iman? Suaranya kayak Esther ya, Esther sama Indomie ya, hampir mirip ya. Lanjut. Macam Esther sama manusia sama Indomie suaranya. Apa ya? Dia tuh kayak, aku tuh sering lihat videonya dia dan aku juga melakukan riset ya. Maksudnya nggak mentah-mentah aku ambil dari dia gitu, enggak. Ya makanya semua kitab agama itu memerintahkan untuk mengimani Tuhan yang Esa. Setuju nggak sampai sini? Sedikit, maybe. Sedikit. Kita harus meyakini bahwa Tuhan Maha Kuasa. Setuju nggak sampai sini? Kalau Tuhan Maha Kuasa, ya I agree with that. Oke. Lawan dari Maha Kuasa apa? Tidak berkuasa. Lawan kan? Iya, lawan dari kuasa tidak kuasa. Setuju ya? Ya, setuju. Lawan kuat berarti Lemah. lemah. Lawan Maha Hidup berarti Die, mati. oke. Dan kita sudah besar seperti ini, kita berpikir, mungkinkah saya yang punya pikiran? Makanya bedanya kita sama binatang, kalau binatang itu kan dilahirkan, dia nggak ada akal aja, nggak punya pikiran. Otak dia punya, tapi nggak berpikir dia. Kita manusia itu punya berpikir. Maka jangan sampai kita seperti binatang yang udah dicucuk hidungnya ke kanan, ke kiri, betul nggak? Nah kita punya free will itu, untuk dikasih kemampuan untuk berpikir. Maka ketika saya kalau seumpama Tuhan kamu siapa? Ya Tuhan saya Maha Kuasa. Tiba-tiba ada sesuatu Tuhan nggak kuasa, maka saya katakan bukan Tuhan saya, karena Tuhan saya harus kuasa. Betul? Betul. Kita ambil di kitab suci masing-masing. Islam dulu. Apakah dalilnya bahwa Tuhan Maha Kuasa? Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu Esa. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sampai kelar. Jadi situ dalilnya ada. Lalu di Bible-nya kitab Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai Israel, Tuhan kita adalah satu. Betul Mbak? Halo? Betul. Betul. Lalu ditanya, Yesus itu ditanya apa perintah utama? Markus 12:29. Betul Mbak? Betul. Ada Bible-nya di situ? Jawab Yesus, hukum yang terutama adalah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Betul? Betul, ada di Bible. Di Bible-nya kan Tuhan Esa. Kata Yesus, hukum terutama ialah dengarlah hai Israel, orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Esa kan berarti kan satu kesatuan. Itu nanti, itu doktrin. Maka saya bilang sama Mbak, doktrin buang dulu ke sampah, karena saya nggak peduli Anda mau menyembah siapapun, bahkan Anda menyembah kancing baju Anda sendiri silahkan.
Itu keimanan Anda. Saya nggak mau usik keimanan Anda. Oke, berarti aku buang Kita dulu ya. belajar yang sesuai dengan tertera di kitab sucinya. Betul? Betul. Kalau tidak ada di kitab suci artinya apa? Palsu, fake. Ya, kalau sesuatu ada tapi tidak ada tuntunan, tidak ada perintah, tidak ada di kitab suci artinya bukan perintah, karena harusnya ada di perintah kitab suci. Maka di situ perintah kitab suci di Bible, kita harus sepakati dulu. Di Bible itu Yesus ditanya, hukum yang utama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Bahkan 30-nya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Betul? Betul. Di Hindunya, Uspanisub, Cakyanoga, bab 6, seksi 2, ayat 1, kutipan sang sekertanya, Tuhan itu satu tanpa yang kedua. Lalu nanti bahkan di Swetaswara, Uspanisub bab 6 ayat 9, bagi Tuhan tidak ada atasannya, tidak punya tuan, tidak punya orang tua. Bahkan di Tripitakannya, bahkan Swetaswara Uspanisub bab 4 ayat 19, Natasha prima asti, artinya baginya tidak ada gambarannya, karena Tuhan nggak bisa digambarkan. Sampai sini clear semuanya. Kesamaan tentang Tuhan yang Esa tidak bisa dilihat, suaranya nggak bisa didengar. Sampai sini setuju? Sedikit. Ya enggak, karena ada di kitab suci, masing-masing. Laisa kamislihi syai'un fil ardi, tidak ada yang menyerupai di muka bumi ini. Contoh, ini data yang ada di secara akademis. Lalu main akal, Mbak. Kita main akal. Boleh? Oke. Sekarang pakai akal. Tadi saya sudah dengan akalnya bahwa apakah Tuhan itu harus kuasa, lawan kuasa, tidak kuasa. Terus nggak lama kita ambil ikutin orang Kristen. Justru umat Islam itu membatasi kekuasaan Tuhan. Karena apa? Karena Allahmu tidak bisa jadi manusia. Begitu Mbak, betul? Bagi Islam. Bukan. Orang Kristen ngomong ke saya, Hanafi, justru kamu yang membatasi kekuasaannya Tuhanmu. Harusnya kalau kuasa, harusnya seperti kami umat Kristen. Allah kami bisa jadi manusia karena dia kuasa. Betul? Betul. Bagi kami. Bagi Kristen dong. Ini pakai akal kan? Pakai akal. Lalu bagi kami yang posisinya Islam, kalau orang yang nggak paham, iya juga ya. Berarti saya membatasi kekuasaan Tuhan ya. Karena kan dia harus kuasa. Masa dia nggak bisa jadi manusia? Betul? Iya juga sih. Iya juga ya. Artinya kenapa kamu membatasi Hanafi? Ini di Kristen yang hebat. Tuhan bisa jadi manusia karena dia kuasa. Betul? Betul. Nah, saya jawab secara akal. Ini kan tadi jawaban di Kristen kan Mbak bilang betul kan? Lalu kami akan menjawab secara Islam. Justru, wahai teman-teman Kristen, Tuhan kami maha kuasa, Mbak. Seperti kamu hari ini kuasa. Kamu bisa nggak makan nasi? Bisa. Makan gorengan bisa nggak? Ya? Izin Brother Hanafi, ini aku catat ya. Maksudnya buat jadi riset aja gitu. Silakan dicatat. Jadi ini kan pertanyaan-pertanyaan secara data dan kita secara akal kan, kita sambungkan pelan-pelan. Karena ini konsep yang maha penting kan, tentang masalah Tuhan kan. Ya, very important. Iya. Saya tunggu. Kalau udah siap, udah ready, kita masalah tentang puasa dulu kita bahas pelan-pelan. Oke, siap. Kalau ada teman-teman yang mau masuk, Kores lu mau masuk, mau bantu gimana? Apa bener? Mbak Mela. Apa? Gua dengar dulu. Izin Ustadz, Mbak Mela, aku izin yang tadi ya, sempat kepotong ya. Ya. Mbak kan nanya, kenapa umat Islam itu berpuasa? Kita jawab, karena Allah memerintahkan di dalam Al-Quran. Artinya kita berpuasa karena ada perintah dari Allah.
Kita sholat karena ada perintah dari Allah. Nah, sekarang saya ingin tanya nih kepada Mbak Mela. Apakah Yesus memerintahkan umat Kristen untuk sholat? Kalau yang saya dengar dari uskup saya, Yesus itu kan bersujud ya. Berarti kan tandanya melaksanakan sembahyang kan kepada Bapa. Yesus sholat. Yap. Catat teman-teman ya. Yesus juga sholat. Sholat kepada siapa? Dipersembahkan kepada siapa itu sholatnya? Nah, Bapak. sebentar Bang. Ini yang akan menjadi pertanyaan kekasih saya juga nantinya nih. Ini bagus ini. Jadi dia nanya seperti ini. Emangnya kamu punya bukti kalau misalnya Yesus berdoa itu sujud, sholat? Terus saya ngomong dong sama dia, karena kan saya ilmunya juga terbatas. Saya cuma ngomong kayak gini, memangnya kamu lebih percaya mana kamu? Dulu Yesus berdoa itu sholat, sujud, atau joget-joget untuk menyembah Allah? Saya jawab gitu karena saya nggak punya pengetahuan untuk jawab itu secara pakai data gitu loh. Mungkin nanti Ustadz Hanafi bisa bantu ya. Ya, bisa dilanjut. Itu bagian Andreas. Ayubi sama perah nanti itu Bang Andreas. Tenang aja, di sini banyak guru-guru saya. Bisa. Saya cuman bagian ini aja, Kami bagian juga pemantik sholat saya. kok 7 waktu. Halo. Halo, gimana? Yang mau dilanjutkan yang mana dulu nih? Oh, yang tadi lanjut lagi. Yang Badan masalah Hanafi. konsep ketuhanan atau perintah sholat? Atau ada data yang tadi kalau lanjutin dulu aja. Kan nanti kan bakalan runtun tuh ya ibaratnya. Jadi terjawab gitu kepengen tahuan aku gitu. ya. Makanya kalau di konsepnya Kristen itu bahwa orang Islam itu membatasi, Hanafi membatasi kekuasaan Tuhan karena kamu nggak bisa Tuhanmu jadi makhluk, betul nggak Pak? Iya, bagi kami membatasi Ya, orang Islam. bagi orang Kristen bilang bahwa orang Islam itu membatasi kekuasaan Membatasi Allahnya. Tuhan, betul. Itu clear ya? Itu jawabannya. Ya, clear. Makanya saya jawab dengan bahasa indah yang mengganggu pikiran kita karena kita selalu memahami Tuhan itu tetap pada dimensi kemanusiaan kalau mau pakai data akal. Yang mengganggu pikiran kita, saya ulang Mbak ya, yang mengganggu pikiran kita boleh dicatat. Yang mengganggu pikiran kita karena kita selalu memahami Tuhan, karena kita selalu memahami Tuhan itu tetap pada dimensi kemanusiaan. Karena menghalangi Tuhan. Ya, yang mengganggu pikiran kita karena kita selalu memahami. Kita selalu memahami Tuhan itu tetap pada dimensi kemanusiaan. Karena kita selalu memahami Tuhan itu tetap pada dimensi kemanusiaan. Itu yang mengganggu pikiran kita semuanya adanya perdebatan ini. Karena apa? Karena selalu memahami Tuhan itu tetap pada dimensi kemanusiaan. Oke, babnya maha kuasa. Dan orang Kristen bilang orang Islam membatasi kekuasaan Tuhan. Karena dia kuasa, dia bisa dong jadi manusia harusnya. Oke, kita pakai akal. Oke. Saya jawab, abangku, mbakku bisa kuasa nggak sebetulnya sekarang? Kita punya kekuasaan. Kita mau turun dari komal, mau naik dari komal, kita mau minum, mau makan. Punya nggak kita kekuasaan, Mbak? Punya. Punya. Terus pertanyaannya, kita kuasa juga nggak memakan kotoran kita sendiri? Kuasa nggak kita memakan kotoran kita sendiri? Nggak, jawab Tapi dulu. nggak mungkin kan? Pertanyaannya jawab dulu, dirunut dulu. Kita kuasa nggak makan kotoran kita sendiri? Oke, kuasa. Kuasa kan? Kuasa ya, deal ya. Pertanyaannya dilanjut berikutnya, mau atau tidak? Masalah makan kotoran kah atau? Iya, kira-kira kita yang dikasih akal, manusia yang dikasih akal ini, kira-kira mau nggak makan kotoran sendiri walaupun kita mampu? Enggak lah. Enggak lah, apalagi Tuhan yang maha besar, Tuhan yang maha tinggi, Tuhan yang maha suci, Tuhan yang maha mulia. Tidak akan mungkin Tuhan itu mau merendahkan dirinya jadi manusia walaupun dia mampu menjadi manusia. Sampai sini clear secara logika?
Ya logik sih. Masuk Pak Ustadz. Iya kan? Kita mampu kok untuk makan kotoran kita sendiri. Ya saya tapi nggak mau lah. Ngapain orang saya punya akal? Masa saya harus merendahkan diri saya? Apalagi Tuhan yang maha besar, Tuhan yang maha agung, Tuhan yang maha mulia, Tuhan yang maha tinggi dan suci. Tidak akan mungkin Tuhan mau keluar dari posisi maaf. Seorang rahim manusia. Itulah Tuhan kami. Bukan dia tidak kuasa, dia kuasa. Cuman pertanyaannya Tuhan yang maha tinggi, Tuhan yang maha agung, Tuhan yang maha mulia, Tuhan yang maha segala-galanya tidak akan mungkin mau merendahkan diri menjadi manusia yang lemah, manusia yang tidur, manusia yang makan, manusia yang ngantuk, manusia yang dia pasti mati. Karena itu bagi saya pribadi, kalau ada Tuhan tidak kuasa, bukan Tuhan saya. Kalau ada Tuhan yang lapar, bukan Tuhan saya. Kalau ada Tuhan yang tidur, bukan Tuhan saya. Kalau ada Tuhan yang mati, bukan Tuhan saya. Karena Tuhan saya adalah maha segala-galanya. Tapi kan Ini logika. Yesus itu kan bangkit, Pak, ke kerajaan Allah, ya kan? Berarti Baca kan dulu datanya, itu dibangkitkan atau bangkit. Jadi kalau mau pakai Masih akademis dibangkitkan data, sih. jangan pakai sih. Jadi kalau kosakatanya dibangkitkan, jangan bilang bangkit sekarang. Kasih lagi analogi, logika lagi. Sekarang tuh udah datanya dibangkitkan. Setuju ya, dibangkitkan bukan bangkit ya. Iya, di Oke, datanya. sekarang logika. Tadi habis data secara akademis, lalu pakai logika. 2000 tahun yang lalu lebih, angkat tarik ke 2024. Tiba-tiba ada manusia yang ditombaknya, yang disalibnya, lalu dikuburkan dia. Nggak lama setelah bangkit dari kubur, mbakku dan kita semua yang di sini dan teman-teman 1000 orang nonton, haruskah kita teriak bangkit dari kubur terus langsung bilang, oh engkau Tuhan? Kira-kira kalau ada orang yang bangkit dari kubur tuh apa namanya mbakku? Nah di situ jadi pertanyaan buat aku sampai Ya sekarang. bukan buat mbak doang, buat kita semua. Mungkinkah di 2024 kira-kira ada Tuhan bangkit, terus kita harus teriak wow gitu, oh kau Tuhan gitu kan? Kira-kira tingkah kita tuh akan kemana kalau ada orang bangkit dari kubur? Orang Ya, kita lagi mandiin Alayubi aja, Alayubi meninggal nih, dimandiin Kalau sama di Bang zaman Blender. sekarang Ustadz, kalau di zaman Bangkit dia sekarang kabur nih gitu. ada orang mati lalu kemudian bangkit, ya kalau muncul di depan saya pasti bilang hantu, hantu lari, hantu, ya pasti gitu kalau saya loh ya. Enggak, ini main data dan juga secara akal. Itu akal. Nanti lari lagi kepada data, Mbak. Kalau mau main data, ayo yang mau dibahas datanya apa? Biar saya nggak terlalu banyak bernarasi. Maka ketika Mbak nanti bertanya, saya mau boleh nggak nanya? Pak Hanafi, boleh. Lalu saya bantu nih, tahun 90-an saya itu biasa diskusi sama teman-teman Kristen di UKI, Universitas Kristen Indonesia di Cawang, Mbak. Dia jawab begini, Izin, dia nanya izin gini, Bapak Mbak. Hanafi. Iya, gimana? Kan selalu, bahkan uskup, bahkan orang tua saya itu pernah bilang, ya kan, kiblat kami tuh sebenarnya tuh di Yerusalem kan, cuma karena tentara Romawi menghancurkan bait Allah, jadi kita ke arah timur ya kan. Terus aku baca dan itu tertulis di Yohanes 4 ayat 21, Kejadian 2 ayat 8, Yezekiel 43 ayat 2 dan Yezekiel 44 ayat 1 ya kan. Tapi itu menimbulkan pertanyaan untuk aku, dan semakin ku bertanya kepada uskup pun bingung. Dan itu emang makin Jadi bingung, aku Mbak. ingin tahu dari pandangan Islam tuh seperti apa yang tadi ayat Bible itu aku kasih tahu. Coba dong jelasin gitu menurut pandangan Islam tuh seperti apa. Tentang arah kiblat ya, Mbak ya. Berarti Iya. kita skip dulu yang tadi ya. Teman-teman setuju ya Skip, semuanya ya. yang bangkit skip dulu, yang dibangkitkan. Semakin pusing aku dibuatnya beneran deh, karena banyak banget orang Islam tuh yang kepengen tahu ya kan. Justru aku juga kepengen tahu tentang mereka gitu ibaratnya, tapi kok bertentangan sekali sama isi Bible aku ya kan. Oke. Kalau dalam hal perspektif tentang Muslim, masalah Ka'bah ini berada di dalam Masjidil Haram Makkah, merupakan Oke, bangunan Ka'bah. ibadah tertua.
di muka bumi ini. Bangunan yang berbentuk kubus ini diberatkan dibangun pertama kali oleh Nabi Adam alaihissalam. Karena bangunan ini disebut juga sebagai Baitul Atiq. Baitul Atiq itu dalam datanya di Al-Hajj Apa tadi? ayat 20. Baitul apa? Baitul Atiq. Baitul Atiq. Ya. Atik, ATH. Kalau bahasa ininya, kalau umpama Arab itu Ain Ta Ya Qaf. Tapi kalau bahasa Indonesia tuh ATHIQ gitu. Atik. Atik. Oh, oke. Nah, itu di dalam surat Al-Hajj ayat 29. Al-Hajj ayat 29. Wal yatawafu bil baitil atiq, dan tawaf berkelilinglah kalian di rumah yang kuno, rumah lawas, itu Baitul Atiq. Jadi Al-Quran menyebutkan bahwa Ka'bah telah ada pada saat Nabi Ibrahim menempatkan Siti Hajar dan Nabi Ismail ketika masih bayi di lokasi tersebut. Sebagaimana tercermin dalam surat Ibrahim, Rabbana inni askantu min dzurriyyati, ila akhir ayat. Artinya, ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah engkau, yaitu Baitullah yang dihormati, yaitu Tuhan kami yang demikian itu agar mereka mendirikan salat. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan beri rezekilah mereka dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Nah, setelah meninggalkan istrinya Siti Hawa dan putranya Nabi Ismail, Nabi Ibrahim kemudian datang lagi ke tempat tersebut karena mendapatkan wahyu untuk mendirikan bangunan Ka'bah bersama Nabi Ismail. Beliau kemudian mendirikan Ka'bah sebagaimana diceritakan dalam surat Al-Baqarah ayat 127. Ya, dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan, membina dasar-dasar Baitullah bersama Ismail, seraya berdoa, ya Tuhan kami, terimalah daripada kami amalan kami, sungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Nah, ketika perintah untuk salat diberikan kepada Nabi Muhammad pasca peristiwa Isra Mi'raj, Nabi Muhammad saat itu berada di Mekah, tentu saja menghadap ke Ka'bah saat melaksanakan salat. Hingga kemudian Nabi itu hijrah ke Madinah, maka turunlah perintah Allah agar menghadap ke Baitul Maqdis, ya, di Masjidil Aqsa ketika salat. Kejadian ini tergambar dalam karya Imam Abu Al-Fida, ya, Ismail Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir itu dijelaskan pertama kali dinaskan dalam Al-Quran ialah kiblat, bahwasanya Rasulullah ketika hijrah di Madinah, sementara penduduk Madinah mayoritas adalah orang Yahudi. Allah memerintahkan untuk menghadap ke Baitul Maqdis ketika salat, maka berbahagialah orang Yahudi. Rasulullah menghadap ke Baitul Maqdis. Nah, ketika salat selama hampir 10 bulan. Padahal beliau lebih senang pada kiblatnya Nabi Ibrahim, Ka'bah. Maka beliau seringkali berdoa dan menghadap ke langit, walaupun nggak ada permintaan apa-apa, tapi berdoa. Ini gimana nih, gitu kan? Maka turunlah perintah yang ditunggu-tunggu oleh Rasulullah. Kejadian ini terjadi pada bulan Rajab tahun kedua Hijriah. Hal ini tercermin dalam surat Al-Baqarah ayat 114. Kenapa? bulan Kejadiannya bulan Rajab tahun kedua Hijriah. Rajab, Bulan Rajab tahun kedua Hijriah. Hijriah itu? Ya, bulan Hijriah bulan Maksudnya Islam. apa? Bulan Islam. Oh, bulan Islam. Ada bulan Islam namanya bulan Hijriah. Ya, kedua Soalnya kami Hijriah. masih pakai kalender Julian, jadi Iya. Tahun Ustadz, mohon maaf koreksi. Hah? Tahun, Kenapa? tahun. Iya, tahun Hijriah. tahunnya Kedua Hijriah. Masehi, maksudnya Masehi. Kedua Hijriah. Kalau sekarang kan tahun berapa? 1400 berapa? Teman-teman coba klik di bawah. Ada yang tahu nggak tahun Hijriah sekarang? Ayo berlomba-lomba ketik di bawah 1400. 1450 Ayo teman-teman 1445. 1445. Hijrah itu maksudnya apa? Nah, nanti Brother Hanafi. klik di searching di Google. Ya, Iya. Islam itu punya tahun tersendiri dan awal tahunnya tuh seperti apa. Nanti klik aja di Google udah bisa kok. Ya, sekarang tuh berarti 1445. Ini kok beda dengan Masehi? Cari tahu. Searching di Google. Oke, Kita oke. udah teknologi canggih, cari kebenaran bukan pembenaran. Tapi kalau di Quran, cari celah kejelekan Quran, cari kejelekan tentang syariat Islam, maka kami sebagai apologet Islam siap menjawabnya. Oke. Ya, cari kejelekan celahnya Islam, maka kami para apologet Islam siap menjawabnya dan mengkonternya. Tadi tuh sebenarnya tuh sebelum aku join Komal ini tuh aku tuh sempet riset ya di Google ya kan. Pas aku cari kejelekan Islam itu,
Yang muncul tuh cuma kenapa zaman sekarang tuh orang Islam tuh seperti meminum wine, terus mabuk-mabukan seperti itu. Kadang tidak berhijab seperti itu. Ya. Itu kenapa? Oke, saya tadi bilang cari kejelekan Islam di posisi kitab sucinya, di ajarannya, bukan oknumnya. Kalau isi nanti di kitab Mbak, sucinya nggak ada. ya iya makanya di kitab sucinya bahkan perintahnya saja, innamal khamru wal maisiru wal ansabu rijsun min amalis setan. Khamar itu salah satu amalan setan. Fajtanibuhu, maka jauhilah. Bahkan nanti yang melakukan mabuk-mabukan itu oknum dari oh iya Islam dong, itu sendiri. ketika ada oknum yang ngaku beragama Islam, dia melakukan poligami dan dia tidak mengikuti syarat dan rukun poligami, maka jangan salahkan Islamnya, salahkan oknumnya. Kalau ada oknum yang ngaku ustadz, kiai, ulama, dia melakukan kesalahan poligami, jangan salahkan Islamnya, salahkan oknumnya. Harus fair kayak gitu. Karena di Islam ketika mau melakukan ibadah termasuk poligami, itu ada syarat dan rukun yang harus terpenuhi. Paham sampai sini, Mbak? Paham? Harus ada syarat dan rukun yang terpenuhi. Syarat itu ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi sebelum melakukan satu pekerjaan. Itu syarat. Rukun itu ketentuan-ketentuan yang harus. Oh iya, Pak. Untuk masuk Islam ada syaratnya. Akalnya harus waras. Akalnya harus normal. Nggak sah orang gila masuk Islam. Bahkan di Islam boleh nggak sholat? Di Islam dia udah orang Islam nih, boleh nggak dia nggak sholat? Boleh, tapi pada saat hilang akal, karena pertama tuh akalnya harus dia waras, sehat, balik, berakal. Anak kecil nggak diwajibkan sholat sampai dia balik, sampai dia berakal. Izin Ustadz, ini Siap, lanjut. kayaknya lompat-lompat bahasannya ini, jadi nggak fokus Ustadz. Enggak, aku runtun kok, pelan-pelan. Ya lanjut, Fokus lanjut. nih, nggak fokus Lanjut. nih, cuci, lanjut. Iya, aku bingung, I'm so confused. Nah jadi kalau di Islam Mbakku tentang mengenai masalah untuk perintah ke Ka'bah itu ada di surat Al-Baqarah 144, surat Al-Baqarah ayat 144. Apa kata Allah? Qad nara taqalluba wajhika fis samaa'i falanuwalliyannaka qiblatan tardaha فَوَلَّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ. Kata Allah, sesungguhnya kami sering melihatmu kamu menengadah ke langit. Karena nggak nyaman untuk arah kiblatnya ke Baitul Maqdis. Maka sesungguhnya kami, karena Allah itu harus tahu. Bahkan Allah tahu sampai kelipatan hati kita yang paling dalam, geretak apa Allah tahu. Maka ketika Rasulullah itu merasa nggak nyaman selama berbulan-bulan itu salat menghadap ke Baitul Maqdis, maka Allah turunkan ayat yang surat Al-Baqarah 144. Maka sesungguhnya kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Nah, yang disukai sama Rasulullah mana kiblatnya? Maka palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Masjidil Haram itu Ka'bah. Iya, Mbak. tadi aku bilang ketakutan itu. Iya. Itu loh. Makanya peristiwa berpalingnya arah kiblat ini terjadi saat beliau sedang melaksanakan sholat berjamaah di sebuah masjid di pinggiran kota Madinah untuk mempertahankan bukti sejarah. Hingga kini masjid tersebut masih mempertahankan dua mimbar. Satu mimbar menghadap ke Ka'bah dan satu lagi menghadap ke Baitul Maqdis, dan disebut dengan masjid namanya Kiblatain, yaitu dua kiblat. Terus Brother Hanafi, ini aku mau nanya kan
apa aku sebutnya nih ya, Nabi Brother Muhammad. Hanafi, Sana blender nih. Nabi Muhammad itu katanya mendapatkan sholat ya kan. Gimana gua nggak denger ini gara-gara ada suara ginian gua nggak denger nih. Gimana Mbak? Au, au, au. Ini nggak denger ini. Nabi Muhammad itu perintah sholat itu dari mana? Jadi Aku ingin secara detail. Oh, dari Al-Quran. Dari Al-Quran. Tadi dia mau manggil ayam blender, rupanya brother Hanafi. Lanjut. Kiu, begitu. Nanti ditanya brother blender ya. Nanti ditanya. Tenang. Apa lagi? Dalil tentang perintah sholat. Udah tadi Al-Baqarah kan? Bukan, Al-Baqarah yang tadi itu tentang arah kiblat. Arah kiblat. Oke. Iya. Aku catat. Kalau tentang mengenai masalah perintah sholat, ya, makanya di sini ada sedikitnya ada 24 ayat Al-Quran menyebut sholat dan zakat secara beriringan. 24? 24 ayat Al-Quran. Ada 24 perintah tentang Al-Quran. Pertama di surat Al-Baqarah ayat 43 tentang perintah salat. Al-Baqarah ayat 43. Al-Baqarah ayat 43. Perintah salat. Bismillah, ayatubillah, wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah berserta orang-orang yang ruku. Lalu ada ayat selanjutnya, Al-Baqarah ayat 110. Ada ayat 110 juga. Wa aqimus salata wa atuz zakata wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Innallaha bima ta'maluna basir. Dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat, dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapatkan pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Nah, lalu nanti ada lagi di perintah Al-Maidah ayat 55. Innama waliyakumullah wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakah wa hum raki'un. Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman yang mendirikan salat dan menunaikan zakat seraya mereka tunduk kepada Allah. Jadi hal ini menandakan bahwa salat sebagai ibadah spesial seorang hamba kepada Allah, tapi tak bisa terlepas dari keharusan untuk peduli kepada masyarakat. Jangan cuma salat tapi nggak peduli kepada masyarakat. Orang yang salat pasti dia peduli kepada masyarakat. Karena itulah di dalam Islam itu ada rukun-rukun yang harus terpenuhi, baik wajibnya, baik sunnahnya, Mbak. Ketika ada orang berkata, kok kamu masih sering sakit hati, kok kamu masih sering kecewa, maka di sini orang yang salatnya benar, dia akan berkata, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah Rabbil alamin. Artinya apa? Kamu kok sering kecewa? Kok kamu masih sakit hati? Karena kebanyakan dia nggak mempraktekkan bacaan di salatnya. Karena bacaan di salatnya apa? Kuhadapkan wajah hatiku hanya untukmu ya Allah. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku, apapun aku aktivitas melakukannya, itu karena aku lakukan untukmu ya Allah. Artinya aku nggak berharap pujian manusia. Kita sering kecewa, kita sering sakit hati karena masih berharap selain kepada Sang Maha Segala-galanya. Berharap selain daripada Sang Maha Segala-galanya adalah patah hati yang disengaja. Berharap kepada manusia itu patah hati yang disengaja. Tapi kalau kamu melakukan aktivitasnya berharap kepada Sang Maha Cinta, Sang Maha Indah, Sang Maha Segala-galanya,
yaitu Allah Rabbul Jalla Jalaluh, maka saya pastikan kau tidak akan pernah kecewa. Ustadz, saya punya pasangan tapi ngeselin. Nah, kamu berharap apa sama pasangan? Kamu niatnya kan untuk mengenalkan diri kamu semakin dekat kepada Tuhanmu kan? Iya. Lah kalau kamu masih berharap kepada orang, berarti bukan berharap kepada Allah. Kamu masih sering berharap kepada manusia, maka kamu kecewa. Tapi ketika kamu berteman, bersahabat, saya lakukan karena Tuhan perintahkan saya baik sama orang. Maka ketika kamu udah ingin menjadi orang baik, maka nggak perlu kedikte karena ucapan orang, karena tingkah laku orang lain. Saya berbuat baik bukan karena kamu baik. Saya berbuat baik bukan karena kamu berharap kamu baik sama saya. Saya berbuat baik karena Tuhan mengizinkan saya jadi orang baik. Sampai sini paham, Mbak? Itu dalam konsep di Islam itu semua detail, Mbak. Pakai sepatu, pakai sendal, pakai baju, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi. Maaf, sampai dalam hubungan intim aja punya doa kita dan diajarkan sama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak hanya kayak kayak Al Ayyub sama Bang Blender udah ketemu ada yang kinclong dikit, apa bedanya sama ayam? Tapi aku mau nanya, berada Astagfirullahaladzim. Iya, Kena lagi. Gimana, Mbak? Halo, Mbak, ini monitor. bener-bener pusing banget aku, karena jujur aja ya, aku tuh patah hati banget ya, karena teman-teman aku tuh login ke Islam semua. Ya, karena kebenaran absolut, kebenaran absolut itu, Mbak, nggak bisa berkelahirkan apapun. Mbakku, saya bilang sama Mbak, saya selalu bilang sama teman-temannya yang banyak yang mu'alaf, banyak yang login di Islam, kalau kamu mendapatkan makanan nikmat, jangan dimakan sendiri. Kalau kamu sudah merasakan mendapatkan kebenaran, pencarian jati diri Tuhan yang benar, jangan dimakan. Ya, karena itu saya bilang, kalau kamu ingin cari kebenaran, sesuaikan dengan kitab suci Anda. Katanya kitab suci, kalau ada kitab suci tiba-tiba nih Mbak, maaf, beribu maaf buat teman-teman Kristen. Beribu-ribu maaf, saya harus sampaikan data, jadi jangan saya dianggap Anda musuh Anda. Berarti kalau saya sampaikan Bible Anda, jangan saya dianggap musuh, tapi Bible Anda lah musuh Anda sendiri. Teks-teks palsu dan tidak otentik menyalahgunakan Tuhan dan esensi keberadaannya itu sangat banyak sekali ada di Bible. Misalnya, sangatlah aneh membawa di Bible melihat Tuhan sebagai makhluk yang sedang tidur. Di mana? Mazmur 44:23. Terjagalah mengapa engkau tidur ya Tuhan. Tuhan tidur. Di mana kita ini? Lalu nanti ada di Mazmur 78:65. Lalu terjagalah Tuhan seperti orang yang sedang tidur, seperti pahlawan yang siuman dari mabuk anggur. Tuhan pun kelapok tua. Lalu di Kejadian 6 ayat 6 dan 7. Ini kalau mau dibongkar gitu loh, kitab Bible. Jadi jangan saya yang kau musuhi. Kau sebagai apologet Kristen, buka ini, jelaskan kepada semua halayak manusia ini yang sedang ingin mencari kebenaran, bukan pembenaran. Kejadian 6 ayat 6 dan 7. Maka menyesallah Tuhan bahwa dia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan dari muka bumi. Habislah kita, Tuhan baperan. Masa Tuhan baperan? Gitu loh. Lalu nanti ada lagi nih yang lebih parah, Yeremia 10 ayat 19. Celakalah aku karena penyakitku, lukaku tidak tersembuhkan. Waduh, Tuhan kermian. Repot kita kalau mau menjelaskan konsep Tuhan di mereka. Ya. Jadi jangan kamu bilang saya musuhmu, Bible-mu itu musuhmu sendiri. Terangkan kepada kami yang posisi kami ini. Ya, aku nggak mengatakan salah, kan saya bilang cari sendiri, Mbakku. Aku menganggap temanku itu musuh karena dia mengajak teman-temanku yang lain. Ya udah, Ntar dulu dengerin dong. Ntar dulu Bang Blender. Kepepet juga lu. Ntar nih dia nih. Nggak apa-apa Mbak semuanya. Kang Denny di sini ada Kristen juga di atasnya Mbak. Kita semua
Saya pribadi, saya tidak mau menyalahkan. Anda mau menuhankan siapapun silahkan. Kancing baju Anda tuhankan nggak apa-apa. Buat saya, cuman saya tugasnya di Komal Inspirasi Kehidupan, sesuai dengan nama Komalnya, Inspirasi Kehidupan. Ini minimal setelah kita ngobrol, diskusi tanpa penghujatan. Ingat, ketika kita menyampaikan kebenaran, pasti ada dua reaksi yang berbeda. Ketika kita menyampaikan kebenaran, pasti ada dua reaksi manusia yang berbeda. Pertama, orang pintar, orang cerdas itu akan merenung. Lalu yang kedua, orang bodoh akan tersinggung. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang pertama. Orang cerdas akan merenung. Jangan sampai menjadi orang bodoh, dia tersinggung. Dan yang kita bacakan data kok. Paham, Mbak? Nah inilah saya selalu mengatakan, jangankan Mbak di situ, kita hampir tiap hari Mbak berlomba-lomba, orang nanya ini login, nanya ini login. Tugas saya di Islam, hukumnya dosa besar memaksa orang untuk masuk Islam. La ikraha fid din, datanya ada di Quran. Tidak boleh, tidak ada paksaan dalam beragama. Qad tabayyana rusydu, karena kebenaran sudah nampak. Bagaimana kita mau menjelaskan tentang terang? Lowong terang itu ya kelihatan kok, masa harus diterangkan lagi? Jadi di Islam itu nggak boleh ada paksaan. Beda dengan misionaris, Indomie, QQ, masuk Kristen, Indomie, sembako. Islam nggak ada. Pak Ustadz, Pak Ustadz Hanafi, mohon Siap, maaf, Andres. saya mau tanya dulu sedikit. Boleh? Kalau misalnya nih ada orang yang terlahir nih, anak kecil, terlahir di keluarga yang tidak mengenal agama, tidak mengenal Tuhan, tidak memiliki kepercayaan apapun, tetapi selama hidupnya dia itu baik kepada tetangga, sesama, sampai akhirnya dia meninggal. Kira-kira Pak Ustadz Hanafi, dia ini meninggalnya kemana ya Pak? Padahal dia juga nggak ada pencerahan gitu Pak. Terima kasih Pak Hanafi. Bentar, di sini ada adzan. Saya berhenti sejenak, mungkin 2-3 menit karena ada adzan, ada panggilan Allah di sini. Sebentar, saya izin niat dulu. Allahu Akbar. Ya, izin melanjutkan ya, Brother Andreas. Iya, iya. Itu ada di surah Al-Isra ayat 15 itu. Al-Isra ayat 15. Artinya Allah tidak akan mengadab suatu kaum yang mana Allah belum mengutus rasul, utusan terhadap kaum itu. Jadi kalau memang masyarakat di suatu tempat tidak mengenal agama, ya kan, tidak ada yang mau mengajarkan dan mereka tidak tahu menahu seputar Kristen kah, seputar Islam gitu ya, ya Allah tidak akan mengadab mereka. Itu yang termaktub di surah Al-Isra ayat 15. Iya, meskipun selama hidupnya dia berbuat baik terus sampai akhirnya tua dan meninggal, ataupun selama hidupnya dia berbuat jahat terus sampai dia meninggal, berarti bagaimana ya? Kan belum tahu Tidak hukum. akan diazab ya? Kan belum tahu hukum. Oh, oke, baik. Kan belum ada peringatan, belum ada orang yang apa namanya? Allah Karim. Belum ada yang memperingatkan Berapa mereka. katanya? Al-Isra ayat berapa? Al-Isra ayat 15 Ustaz Hanafi. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, teman-teman, Bang Andreas, kata Rasulullah SAW, ini bedanya dengan konsep kekristenan ya. Ini beda. Jadi saya tidak mau menyalahkan di sana. Kita hanya menjelaskan posisi di Islam. Ya, saya tidak punya kepentingan apapun di kekristenan karena saya bukan siapa-siapa di kekristenan. Saya cuma membicarakan tentang di Islam saja. Pertama, kata Rasulullah, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, fa abawahu yahudiyan aw nasraniyan aw majusiyan. Setiap anak Adam itu terlahir dalam keadaan fatrah ya, dalam keadaan suci. Semua anak Adam terlahir suci. Beda kalau sama Kristen kan dia lahir bawa dosa waris, betul nggak sih? Betul. Iya, Betul Ustaz. betul. Iya kan, kalau Kristen udah lahir dapat dosa waris. Makanya kalau nanti mbakku mau nikah, hati-hati,
Nikah brojol, dosa waris tuh, meninggal, oh masuk neraka, kasihan. Tapi kalau di Islam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Semua anak Adam terlahir dalam keadaan suci. Fabawahu Yahudian atau Nasranian atau Majusian. Maka nanti tergantung ayah ibunya ketika nanti dia posisinya sudah akil balik, sudah berakal. Ya, nah akil balik ini kalau dalam fikih, dalam hukum Islam itu kalau anak wanita, perempuan, kalau dia sudah haid itu sudah balik, maka dosa akan ditanggung sendiri. Nah kalau laki-laki sudah mimpi, kalau dia udah mimpi keluar mani, mimpi gitu keluar mani, maka dia sudah akil balik karena Mimpi dia sudah apa itu, bisa. Ustaz? Mimpi Ya, apa, Ustaz? mimpi kiu gitu. Jadi ya udah dia udah berakal namanya gitu kan. Nah di sini ayatnya tentang mengenai masalah itu Bang Andreas. Ketika ada orang tiba-tiba dia lahir dalam keadaan dia bukan Islam, tapi dia hidupnya baik dan belum ada informasi tentang Islam, maka itu disebutnya patrah. Nah ayatnya tadi, wa a'udzubillah bismillahirrahmanirrahim, man ihtada fa inna ma yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa inna ma yadhillu 'alaiha wa la taziru wazratu wizra ukhra wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Barang siapa yang berbuat sesuai dengan hidayah Allah, maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang sesat, maka sesungguhnya dia tersesat bagi kerugian dirinya sendiri. Dan orang-orang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang Rasul. Jadi dia nggak akan dapat tuh, nggak bakalan diazab, nggak bakalan disiksa, nggak bakalan dimasukkan ke neraka kalau memang belum datang Islam, informasi Islam kepada dia. Sampai-sampai walaupun dia udah dapat Islam, dia dapat informasi Islam, tapi informasi Islamnya bukan Islam yang sesungguhnya, Islam yang radikal, Islam yang nggak benar, informasinya nggak bagus nih dapatnya tentang informasi Islam itu, maka dia termasuk posisinya dia itu adalah patrah, ya nggak bisa dihukum tuh, karena dapat informasinya yang salah. Ya, Ya, berarti enak banget ya Pak Ustadz ya kalau misalnya terlahir di pedalaman hutan Amazon gitu yang belum tahu pertanyaannya apa-apa. lu mau Andreas di sana, lu tinggal di sana? Enggak sih. Dimakan piranha lo, dimakan piranha lo. Jadi artinya gitu ya teman-teman. Dalam konsep tentang masalah akidah, keyakinan kita, orang yang terlahir itu dalam keadaan suci. Nanti tergantung ayah ibunya yang dia mau jadi penyembah Majusi itu penyembah api ya, atau Yahudi, Nasrani ya, tergantung orang tuanya. Nah nanti ketika dia sudah berakal, nah dia mencari tahu nggak kebenaran. Seperti teman-teman yang saya selalu bilang ke sahabat-sahabat saya di TikTok ini, teman-teman demi Allah Muhammad Hanafi tidak peduli kalian mau nyembah kancing baju silahkan, tapi ketika kalian sudah dewasa disekolahkan tinggi-tinggi sama orang tua supaya kalian nggak dibohongin. Kenapa? Hari ini saya bilang Bang Jiman, Bang Andreas itu adalah dua Tuhan 3000 tahun yang akan datang. Bisa jadi itu jadi kebenaran kalau disampaikan berulang-ulang. Betul? Hari ini saya tulis dibukukan ini, saya simpan di kulit onta, di kulit sapi, di kulit kambing. Bang Andreas dan Jiman adalah Tuhan yang Maha Kuasa, dua-duanya hebat. 3000 tahun yang akan datang. Kalau ucapan ini, kalimat ini disampaikan berulang-ulang, itu malah menjadi satu kebenaran. Bagi siapa? Bagi orang yang tidak mau cari kebenaran. Maka tugas kita hari ini, orang tua kita kasih kita pendidikan, berkorban dia, ya, pala jadi kaki, kaki jadi pala, yang melahirkan kita, ibu kita begitu luar biasanya, menyiksanya, taruhan nyawa melahirkan kita. Saat ini, detik ini kita sudah cerdas bisa memikirkan, masa kita harus seperti sapi dan kerbau dicucuk hidungnya kanan ke kanan, ke kiri, nah, garap sawah. Ayolah teman-teman, untuk membedakan kita dengan binatang, gunakan akal kalian. Dan bagi yang sudah mu'allaf, yang sudah login, saya selalu terangkan, kalau kalian sudah mendapatkan kebenaran, kalau kalian dapat makanan nikmat, jangan dimakan sendiri, pelan-pelan buka akal orang tua kita, ibu kita, ayah kita, adik kita, kakak kita, supaya bisa sama-sama mendapatkan kenikmatan dalam tauhid, kenikmatan dalam kebenaran. Itu saran saya. Iya Pak Ustadz. Saya sih maunya berbagi Mela. makanan enak ini Masya Allah. ke keluarga-keluarga saya, teman-teman saya. Tapi timbal balik yang saya dapatkan hanya caci makian Pak Ustadz. Nggak apa-apa. Kan saya bilang sama Bang Andreas kan, di Al-Quran itu sudah diterangkan loh. Ya,
Bahkan di Al-Quran jelas-jelas itu, apakah dia mengira dia telah beriman terus didiamkan saja? Oh tidak, ya. Kata Allah, ya, di dalam surat Al-Ankabut ayat 2, wa ayatu billah bismillahirrahmanirrahim, ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Allah berfirman apa? Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedangkan mereka tidak diuji lagi? Enggak, no, kata Allah. Dia ngaku beriman sama aku, beriman sama Rasulullah. Tar dulu, nggak mungkin didiamin. Sekarang, hari ini, detik ini ada orang yang datang ke kita ngaku cinta mati, cinta sama kita uji dulu nggak? Pasti kita uji, benar nggak cintanya sama kita? Iya. Ada yang ngaku di TikTok, Kang Denny, aku I love you. Wih, terus Kang Denny kelepek-kelepek gitu main transfer aja. Ntar dulu, bener nggak cintamu padaku? Kiu, betul nggak, Kang Denny? Kalau aku sih, Bang Denny mau kalau aku aja, sih nggak ada kalau Bang Denny batasnya. mau aja. Cintaku nggak ada batasnya kalau aku. Iya, 10 pun mau dia, 10 mau. Pasti diuji. Emas, mau tahu dia emas murni, pasti harus dibakarnya, dikasih air raksanya. Benar nggak dia suci? Apa benar nggak dia asli nih emas? Sama orang yang aku beriman tuh diuji. Keimananmu kau melakukannya timbul nggak dalam dirimu, dalam hatimu. Kau menyampaikan karena Allah, karena cintamu di dalam hatinya karena Allah. Orang yang sudah percaya kepada Allah, orang yang sudah beriman kepada Allah, hatinya penuh full dengan mahabbatullah. Hatinya sudah terisi dengan cinta mahabbah penuh kepada Allah, hingga dalam hatinya sudah tidak ada lagi ruang untuk membenci dan kecewa kepada siapapun. Dan bagi orang-orang yang sudah ngaku beristiqomah, ngaku beriman sama Allah, nggak bakalan didiemin, tapi mereka tetap yakin. Apa di dalam surat Al-Fussilat ayat 30? Wa a'udzu billahi bismillah, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian, ya, continue dia, istiqomah dia, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka malaikat akan turun kepada mereka. Ustaz Hanafi, sebentar Yuk. ya. Aku mau ngomong sebentar. Boleh. Di Narmala. Iya, halo Pak Denny. Ya, ini aku ada saran untuk kamu. Kalau kamu mau belajar tentang Islam, tanya sama ustadz-ustadz, sebagai contoh Ustadz Hanafi. Tetapi kalau kamu mau belajar tentang ayat-ayat Kristen, kamu harus bertanya kepada orang Kristen seperti saya contohnya. Jadi kalau mau belajar Islam sama ustadz-ustadz, kalau mau belajar kekristenan sama kita orang Kristen mau belajar. Jangan. Saran saya belajar ke ustadz saja. Percaya sama saya. Percaya sama saya. Jangan manas-manasi gitu, Andreas. Ini kebenaran. Mbak Yehuda, tanya sama Ustadz Hanafi aja, sama Ustadz yang lain. Saya minta tolong. Mbak Mela, izin bentar ya. Beliau nih minggu kemarin mengikrarkan 2 kalimat syahadat. Beliau Andreas ini mantan Katolik, Mbak. Baru minggu kemarin beliau. Insya Allah nyusul calon istrinya yang dia cintainya, diajak diskusi pelan-pelan. Sama saya omelin Bang Andreas. Jangan maksa orang masuk Islam, Bang Andreas. Kalau Bang Andreas sudah dapat kenikmatan, ajak diskusi, ngobrol pelan-pelan sama istri calon istri tercinta. Saya bilang gitu sama Bang Andreas. Ya yang bebnya, ajak ngobrol diskusi pelan-pelan. Sebenarnya tuh teman-teman aku tuh udah pada masuk Islam ya. Sendiri, ya kan? Karena gara-gara satu orang ini dia benar-benar disgusting banget. Gara-gara pacar kah? Dia. Bukan, jadi tuh kita tuh punya circle ya kan, punya circle agak lumayan banyak ya kan. Itu satu-satu tuh lama-lama tuh mereka tuh terbawa sama satu orang ini nih, ya kan. Dan aku tuh penasaran banget
Mbak Yahuda, Wah, gitu. Mbak Yahuda kalau dapat makanan enak mau makan sendiri atau ngajak-ngajak sahabat tercinta atau keluarga Makanan tercinta? enak sih sendiri sih. Enggak, dapat makanan. Ya ampun. Pelit itu namanya. Enggak, just kidding, I'm joking. Kamu dapat makanan nikmat, lezat. Kira-kira kamu punya ibu yang kamu cintai, ayahanda yang kamu cintai, adikmu yang kamu cintai, kakakmu yang kamu cintai, bahkan orang-orang yang kamu cintai. Kira-kira kamu ajak makan juga nggak? Ajak lah kalau Oh, ya untuk udah. berbagi. Yes, Kan ajaran cinta begitulah kasih. kenikmatan Yesus kan mendapatkan begitu. kebenaran, abangku, adikku. Begitulah ketika kita mendapatkan kebenaran itu nikmatnya itu nggak bisa diukur dengan berlian, bahkan dengan materi apapun nggak bisa dibayar. Itulah yang disebut surga. Ya, kalau surga itu kan bahasa kita, kalau bahasa Quran itu jannah. Jannah itu bunda calon bunda lah Yahuda, bahwa jannah itu dari jim dan nun. Setiap kalimat jim dan nun, jannah, kita kalau terjemahannya itu surga. Jannah itu ada tapi tak nampak. Itu bahasa balagoh sastra Al-Quran yang tinggi. Klik aja di Google, sastra bahasa kitab suci tertinggi itu apa? Pasti keluarnya Al-Quran. Sastra, Bahasa tertinggi kitab suci itu ada di mana? sastra bahasa kitab tertinggi. Suci, kitab suci tertinggi. Kitab suci tertinggi. Ya, bahkan kosakata paling banyak itu, kosakata terbanyak itu ya pasti bahasa Arab. Bahasa Indonesia itu nggak cukup untuk menjelaskan, menafsirkan bahasa Quran, nggak cukup. Gitu loh. Iya sih, karena pelajaran aku tuh juga kayak menyangkut ke semua bidang, kayak bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Hebreu juga. Karena kan di kuliah aku kan juga Hebrew juga ya. Oh, mantap. Hebrew. Mantap. Oh iya, Pak Ustadz dan saudara-saudara sekalian, saya izin pamit dulu pulang. Oh, Siap, iya. Bang Andreas. Iya, Sukses. saya- Selalu saya- hati-hati. iya. Hati-hati Ya, maunya di sih jalan. saya stay di sini. Linda Andreas, parkun aja akunnya. Di Enggak, parkun aja akunnya. Maunya seperti itu Bang, cuma di luar hujan deras, saya takutnya malah kenapa-kenapa nanti. Iya. Ya udah, hati-hati. Turun aja Nanti dulu. kalau Masalah. sampai rumah Nanti kalau balik lagi. Kalau sudah di rumah balik lagi. Oke, siap. Oke, siap Bang. Siap. Terima kasih ya Bang ya atas waktunya Pak Ustadz. Sama-sama, Saudara-saudara Bang semua. Andreas. Sehat selalu, Assalamualaikum berkah selalu. warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ustadz Hanafi, Ya, lebih. Ustadz Hanafi, boleh izin melanjutkan yang tadi? Saya penasaran Ustadz Hanafi. Ya, kenapa? Boleh ya? Penasaran lu seperti penasarannya dengan Bang Blendernya turun lagi. Udah lanjut. enggak, aku kurang respect sama dia. Aku kurang respect sama dia. Sama Aku siapa? respectnya sama Brother Hanafi. Kalau Blender kurang respect. Enggak, sama aku. Perempuan itu berbicara gitu, malah Enggak, mengangkut aku- hal-hal yang mesum. Enggak, Blender apa Al Ayubi nih yang kurang respect nih? Ah, Ke Blender yang tadi, makanya kan dia oh Bang Blender. go away, nggak tahu kemana. Oh, Bang Blender memang karakternya seperti itu, tapi hatinya baik beliau, baik sekali, apalagi sama istrinya. Boh, tiap minggu dibeliin perhiasan sama Blender. Baik itu orangnya, Karena- cuma ya memang karakternya seperti karena itu. gini brother, gini brother, yang tadi aku balikin lagi nih ya, yang tadi aku ngomongin itu, yang gara-gara satu orang itu, karena aku ngerasa tadi aku baca komentar kalau misalnya Brother Blender itu mualaf ya kan, karena satu teman aku itu berbeda jauh bahasanya ya kan, jadi aku kayak Itu karakter. respect kok. Itu Sedikit tidak karakter, respect. kakak. Karakter seorang itu kan kita nggak bisa memaksakan orang itu harus halus kepada kita, kan gini, nggak bisa Mbak. gitu juga. Mbakku, saudariku Yahuda, di API, Apologet Islam Indonesia, itu memiliki ada komunitas. spesialis. Kenapa? Ini ada komunitasnya. Yayasan, Mbak. Ada. Kita memiliki Apa tadi namanya? API, Apologet Islam Indonesia. Apologet. Islam Indonesia, APII. APII. Jadi kita punya spesialis masing-masing. Kita punya spesialis masing-masing. Dan kita itu sudah mengerti karakter kita masing-masing. Jadi kalau ada penghujat, maka Bang Blender lah orangnya yang di depan untuk bagian para penghujat. Gitu.
Dan untuk bagian spesialis masing-masing punya itu. Untuk bahasa nanti critical text, untuk nanti tentang data-data yang ada itu ntar ada Bang Jibril, ada Ustaz Ardiansa dan macam-macam di sini punya. Dan kalau saya juga, ini cuma Ustaz Hanafi. bagian timuri saya ini. Diam host. Saya juga. Karena aku masuk Begitu-begitunya juga Ustaz Hanafi yang berbagi. Gimana Mbak Yahuda? karena aku masuk ke Komal itu random aja. Ya, nah saran saya tetap terus cari, baca Bible-nya, hayati Bible-nya yang katanya kan kitab suci. Harusnya kitab suci kan dibaca semua, betul nggak sih, Mbak Yahuda? Betul sih, tapi kan aku jarang banget ya baca. Nah itu. Jarang baca. Contoh nih kalau secara akademis, dari ujung dunia, seluruh dunia ngaku Islam, baik di Cina, Korea, Singapura, Malaysia, di Inggris, di Amerika. Tetap ketika ditanya apa bacaan surat Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mau dari manapun, amin. Dari penjuru dunia manapun tetap yang dibaca itu. Surat apapun keluarnya itu. Tuhanmu siapa? Allah. Nanya dimanapun, Tuhanmu Allah. Nanya dimanapun di muka bumi, selagi dia itu Islam, siapa Tuhanmu? Marrabbuka, siapa Tuhanmu? Allah. Kalau Allah Hanafi memang Tuhanmu, di mana tempatnya? Kapan adanya? Seperti apa rupanya? Itu pertanyaannya tuh. Hanafi, kalau Allah itu memang Tuhanmu, kapan adanya? Di mana tempatnya? Seperti apa rupanya? Kami serempak menjawab seluruh penjuru dunia. Wahai saudaraku, masa, waktu, tempat itu ciptaan Allah. Bagaimana mungkin Allah yang maha suci, yang maha tinggi, yang maha mulia berada pada ciptaannya? Apalagi kalau kita bilang narasinya Tuhan kita ada di surga. Mbak Yahuda ada di rumah. Besaran mana Mbak sama rumah? Rumah. Kalau Tuhan ada di surga, besaran mana Tuhannya sama surganya? Surga. Katanya Tuhan maha besar. Maka terbantahkan secara logika, Allah maha besar, Rabbu Jalla Jalaluh, tidak akan mungkin ada di ciptaannya. Begitulah konsep keimanan di Islam, mbakku. Masya Allah. Gitu. Itu logika, Mbak. Aku juga tadi nanya ke teman aku kan, karena oke lah, teman aku yang dari ortodok itu kan udah masuk Islam ya kan, karena satu temannya. Aku tanya sama temannya itu ya kan mengenai Tuhannya dia ya kan, ibaratnya dia sembahyang berkali-kali tapi tidak ada rupanya gitu. Aku juga tadi bertanya dan udah masuk sedikit di logika aku, cuma hanya sedikit, tidak banyak. Ya nggak apa-apa. Apa yang membuat Mbak itu mau lebih yakin lagi? Apa yang ada keganjalan? Silahkan tanyakan. Apa yang membuat Mbak lagi dalam hal pencarian yang lagi gamang, lagi galau itu apa? Apakah sedang lagi ada masalah? Apakah sedang lagi masalah patah hati? Ya Mbak, itu yang tadi aku bilang. ketika aku tuh Allah, patah Mbak, hati banget karena ketika Allah teman-teman menetapkan, aku tuh begitu semua. ketika Allah menetapkan sesuatu pasti tidak ada yang sia-sia. Tuhan yang Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang, ketika menetapkan sesuatu kepada kita pasti tidak ada yang sia-sia. Termasuk menetapkan patah hatimu, kawan. Pasti Allah tidak sedang iseng. Tidak sedang saya coba nih anak ini, kalau saya bikin patah hati kayak Berarti gimana. Allah itu nyata. Allahnya Islam itu nyata. Mbak, sekarang gini, pertanyaannya ada lagi yang nyeleneh. Saya ulang nih, saya bantu dengan pertanyaan gini. Orang Tuhanmu nggak logis kok, nggak pernah nampak, betul nggak? Betul.
Itu tadi yang saya katakan ke dia. Saya jawab gini Mbak, orang dengan gangguan jiwa saja yang hanya mau percaya kepada sesuatu yang bisa dilihat secara langsung, karena kita diberikan oleh Allah Rabbu Jalla Jalaluh panca indera. Selain penglihatan, kita ini punya pendengaran, punya pengecap, punya perasa, dan bahkan kita diberikan akal, yang mana semua kelengkapan yang diberikan oleh Allah ini bisa kita gunakan untuk mengakses informasi, mengetahui bahwa ini benar atau ini tidak benar. Bahkan sebagian hal itu bisa dikonfirmasi kebenarannya lebih kuat daripada yang dilihat. Misalnya apa? Kita bisa mengetahui benda ini panas bukan dengan apa yang kita lihat berupa penampakan api, betul? Tapi dari indera perasa dengan kulit kita, betul? Yang kedua, di dunia ini banyak sekali hal yang kita yakini tanpa pernah bisa kita saksikan. Jika syarat sesuatu yang meyakinkan itu harus disaksikan, maka akan begitu banyak hal yang kita tolak di muka bumi ini. Contoh, kita meyakini matahari itu sangat panas, lebih panas daripada bara api, meskipun kita tidak pernah menyaksikan langsung bagaimana kobaran api yang ada di matahari sana. Betul? Ketiga, dalam beberapa kondisi, akal itu bisa menjadi saksi yang lebih kuat bahkan daripada penglihatan. Contoh, Mbak punya HP hari ini, maka akal akan menyaksikan HP ini pasti ada pembuatnya. Betul? Akal kita akan mengatakan HP saya ini pasti ada pembuatnya. Maka ketika seseorang menolak mengatakan bahwa HP ini tidak ada pembuatnya hanya karena dia tidak pernah melihat si pembuatnya secara langsung, itu tidak akan bisa diterima. Kenapa? Karena tidak akan mungkin ada sesuatu yang ada tanpa ada yang mengadakan. Itu mengapa kemudian di dalam Al-Quran ada kalimat afala taqilun, afala tatafakkarun. Kenapa kamu tidak gunakan akal kamu? Kenapa kamu tidak mau berpikir? Yang keempat, banyak hal di dunia ini yang diyakini dan ditetapkan bukan berdasarkan penglihatan, tetapi dengan indera yang lain, termasuk dengan cara diilmui. Misalnya, contoh, hari ini hari apa? Hari Selasa. Besok hari apa? Hari Rabu. Kemarin hari apa? Hari Senin. Penglihatan mana yang bisa mengidentifikasi ini hari Selasa, besok hari Rabu, kemarin hari Senin? Penglihatan mana yang bisa mengidentifikasi? Apa bedanya dengan besok? Apa bedanya dengan kemarin? Itu semua adalah hal yang diketahui secara pasti dengan cara diilmui, bukan dengan cara dilihat. Betul? Yang kelima, yang namanya kesaksian itu bukan hanya bagi orang yang melihat, tetapi orang yang mengetahui tentang sesuatu tersebut. Sehingga dalam pengadilan seorang hakim itu bukan hanya mempertimbangkan saksi mata, tapi juga saksi ahli. Betul? Betul. Bahkan ketika Mbak bilang banyak teman-teman syahadat login Ustadz, ya, saya tinggal sendiri, teman-teman saya yang ortodoks semua login masuk Islam. Padahal syahadat orang muslim itu nggak logis karena menyatakan menyaksikan sesuatu tapi tidak pernah melihatnya. Yang keenam saya jawab. Aku tanyakan, kok dia dengan... Maka saya jawab, arti syahadat itu bukan hanya kesaksian atau penyaksian, tetapi makna lain daripada syahadat itu adalah ihbar wal i'lam, mengabarkan dan mengumumkan. Artinya ketika seseorang bersyahadat, dia mengabarkan dan mengumumkan keislamannya. Maka teman-teman, bahaya sekali ketika kita tidak mengetahui sesuatu secara definisi, ya, dengan secara definisi bahasa, secara istilah, kemudian kita menyimpulkan hukum atas sesuatu tersebut. Ingat, yang ketujuh, makna syahadat lain adalah dia seperti sumpah, yang mana seorang muslim ketika dia mengikrarkan syahadat, dia bersumpah, berjanji akan taat kepada Allah dan Nabi Muhammad dan Rasulnya. Contoh seperti apa? Sumpah prajurit, sumpah jabatan, dan banyak lainnya. Bahkan kalau dibilang Allah itu nggak pernah hadir, nggak pernah logis, nggak pernah nampak, jangankan berpikir tentang zat Allah. Maka ulama-ulama kami dari 5 tahun di pondok pesantren kan sampai detik ini kami terus masih mondok, masih belajar. Ingat kata ulama kita, tafakkaru fi khalqillah wa la tatafakkaru fi dzatillah. Berfikirlah tentang ciptaan Allah, jangan kau berpikir tentang zat Allah. Kenapa? Allah yang tidak terbatas tidak akan mungkin bisa kita jangkau dengan panca indera kita yang terbatas.
mata penglihatan kita terbatas, kuping pendengaran kita terbatas, akal yang kita punya terbatas, fisik kita terbatas. Bagaimana mungkin kita bisa menjangkau Allah yang tak terbatas? Sampai sini paham? Maka kita harus berpikir dengan ciptaan Allah yang begitu dahsyat luar biasa di muka bumi. Kita boro-boro untuk menjelaskan Allah yang maha suci, yang maha tinggi, yang maha agung. Untuk menjelaskan ciptaannya aja kita udah keleleran dan gak mampu. Contoh, manisnya gula, manisnya madu, manisnya jeruk, silahkan kau urai. Bagaimana cara menjelaskan manisnya gula dengan manisnya madu? Bagaimana menjelaskan manisnya jeruk, manisnya apel? Habis bahasa kita untuk mengurai kalimat ciptaan Allah, tak mampu kita untuk mengurainya. Bagaimana kita mau mengurai sang maha segala-galanya, Allah Rabbu Jalla Jalaluh. Itulah konsep keimanan kami di dalam Islam ini, mbakku dan teman-teman Kristen yang lainnya. Lanjut. Assalamualaikum yang baru hadir, jangan lupa tep layar teman. Assalamualaikum Mbak Natali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semua guru-guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malam teman-teman yang baru bergabung yang dari Kristen. Lanjut. Nah, Mbak Mela, beliau ini juga mantan Kristen, Mbak. Kalau yang tadi Andreas itu mantan Katolik. Dari Nah, beliau ini apa? mantan Kristen. Protestan, Mbak. Oh, saya masih ortodok. Oh, ortodok. Langka ya. Terus gimana, Mbak? Itu sebenarnya apa ya? Masih nggak bisa nyangkut gitu di akunnya gitu. Tapi aku penasaran karena teman-temanku semua tuh udah pada out semua dari ortodok ya kan? Because of her, karena satu orang itu ya kan. Tapi penjelasan dia tuh nggak masuk di aku. Ya mbakku, Mbak Yuda, Mbak Yahuda, di Quran dijelaskan fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jika kamu punya masalah, punya problem, tanya kepada ahlinya, jangan asal cuman tanya. Aku udah nanya ke uskup Brother Hanafi ya kan, uskup Ya. aku ya kan. Cuma dia tidak memberikan satu titik terang gitu buat Pertanyaannya apa pertanyaannya? Kan? pertanyaannya simple sih, cuma kayak Iya, pertanyaannya apa? kita kan Pertanyaanmu apa? kita kan percaya kalau bagi aku ya, bagi agama ortodok, aku tuh percaya bahwa Roh Kudus itu adalah Bapa ya kan. Sedangkan kalau di denom yang lain Roh Kudus adalah Kudus, Bapa adalah Bapa ya kan. Iya, dikit dong. Ini oneness. Yehuda Immanuel mau masuk Islam. Dia lagi mencari kebenaran, Bang Kores lagi mencari mantap. kebenaran. Masih Mantap, Bang mantap. Kores noise ya, Bang Kores Siap. noise ya. Maaf ya, lanjut. Iya, tadi gimana Mbak masih- Yehuda yang nggak masuknya tuh tentang apanya gitu yang masih Iya, awal mulanya mengganjal? tuh tentang kita tuh berdiskus ya kan, karena circle kita tadi aku bilang besar ya kan, kami tuh berdiskus. Jadi dia tuh satu orang ya kan, dan kami Satu tuh oknum. banyak. Ada dari ortodok, Protestan, Katolik, namun dia bisa menyanggahnya ya kan. Dan itu aku sampai nanya ke uskup ya kan, namun uskup itu nggak bisa jawab pertanyaan aku. Dan aku bingung. Apa emangnya? Emang apa Ya, emangnya itu? awalnya tuh tentang Roh Kudus ya kan. Roh Kudus kan bagi kami kan adalah Bapa ya kan. Kalau denom lain ya itu denom yang lain ya kan. Lain Awalnya tentang pribadi. itu. Sedangkan kan Bapa adalah Allah ya kan. Allah, Yesus. Memang Allah itu berkuasa. Yesus. Kita mengapa menyembah utusannya gitu. Yesusnya, Yesua. Aku di Sekarang situ begini. masih Sekarang begini, Kak. Mohon izin bentar ya. pusing di situ. Kakak ada Bible? Enggak, aku lagi di rumah teman. Aku lagi membicarakan satu orang itu. Oh gitu. Ya sudah percuma. Kalau kakak ini punya Bible, buka itu Matius 3
nomor 16 dan 17. Matius 3. Aku catat ya. Ini sambil Iya. aku rekam. Matius 3 nomor 16 dan 17. Nomor 16. Aku dan open cam 17. boleh nggak? Nggak apa-apa. Oh, nggak boleh. Kalau aku lagi tidak sopan. Nah, ini dia. Kak, host. Besarinlah host. Besarin Please. Bang Ayu, Bi. Besarin Bang Ayu, Bi. Besarin, lu kayaknya sentimen Karena tadi lagi on kan enggak? Enggak, maksudnya lagi on enggak di situ Iya, datanya. Astagfirullahaladzim. Nah, mending yang ini. Mending kan Natali aja yang ngasih Iya. kan deh, ala Yubi jangan. Matius 3 16 17 ya. Siap. Bayangin, Nah, aku yang minta Bentar, Kak bentar. Natali yang dibesarin. Wah, Itu tergantung amal dan perbuatan kayaknya itu ya, guys. astagfirullahaladzim. Kayaknya gitu deh. Apa salah dan dosaku, host? Tergantung amal dan perbuatan dibilang. Untung aku ini anak baik, kata ibuku. Deketin ya. Nah. Ini 16-nya, nanti 17-nya biar aku geser ayatnya. Mm-mm. Dibaca Kak Natali. Oke, Matius 3:16. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Begitu. Begitu, Nah. lanjut. Oke. Ya, Kak Meli. Mewah. Di dalam ayat itu kan jelas-jelas ada tiga oknum, 3 pribadi di 3 tempat yang berbeda di waktu yang bersamaan. Betul kan? Yesus di bumi, Roh Kudus di awan-awan berupa burung merpati, lalu terdengar suara dari sorga, suara Bapa, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Kalau menurut Kakak Meli ini, Kak Mela ini, apakah Roh Kudus adalah Bapa? Iya. Dalilnya dari mana itu? Kan tadi kan apa yang tadi Matius 3:16 itu kan Roh Kudus adalah Bapa. Itu Roh Kudus bukan Roh Allah Bapa. ya kan berarti kan Bapa. Allah kan Bapa. Terus itu burung merpati, apa itu burung merpati itu? Kan itu perumpamaan. Oh, perumpamaan. Oh, berarti burungnya perumpamaan, bukan burung beneran. Berarti cuma ada 2 nih. Kan itu satu kesatuan, biarpun 2 itu adalah satu kesatuan. Nah itu yang buat aku mumet gitu. Enggak, ya kan? yang saya maksud begini loh. Di dalam iman Kristen, Bapa itu roh apa bukan? Kalau bagi kami Roh Kudus adalah Bapa. Enggak, Bapa itu roh apa bukan menurut iman Kristen? Iya, Roh. Yesus itu daging bukan? daging. Daging. Antara Yang roh dengan diurapi. daging sama ndak? Beda. Beda ya. Terus yang Tuhan ini yang roh apa yang daging? Yang Tuhan adalah roh. Daging bukan Tuhan. Bukan. Kalau Jadi- menurut logika aku ya. Jadi Yesus bukan Tuhan. Tapi kan Yesus itu kan adalah daging yang diurapi ya kan. Berarti dia satu kesatuan sama Tuhan. Nah, ini yang perlu kita clearkan, makanya besarin host. Yes. Aduh. Nah, udah. Besarin. Apalagi mau rokok lagi? Janganlah, nanti mati lagi channelku. Aduh. Setahu saya yang diurapi itu nasi urap. Nah, jadi begini Kak Mela. Kak Mela ya.
ini cuma perumpamaan, ini cuma analogi saja ya. Ganti Yesus mobil lagi, Romo dibaptis. ganti mobil. Iya, Kan, ganti ini Yesus mobil. dibaptis kan di bumi, di Sungai Yordan. Lalu kemudian ada Roh Kudus berupa burung merpati, di atas Yesus. Mm-mm. Lalu kemudian ada suara yang terdengar dari sorga, suara Bapa. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah, kalau Mbak meyakini Udah, tolong tutup. bahwasanya Kabelnya jangan kejepit ya. gimana? Siapa yang ngomong ya? Aku ngomong ya, suaraku masuk ya. Sorry. Oh iya ya. Jadi kalau Mbak meyakini bahwasanya Yesus itu adalah Bapa, Bapa adalah Yesus, kira-kira masuk enggak? Masuk logika enggak, Mbak? Kalau Mbak meyakini Yesus itu adalah Bapa, Bapa adalah Yesus. Kalau sekarang masih masuk. Masih masuk. Masuknya di mana? Coba terangkan. Iya, karena bagi aku dia adalah satu kesatuan. Satu kesatuan. Artinya dua yang menjadi satu. Iya, Dua yang menjadi satu. Yesus daging, Bapa roh. Roh ini masuk ke dalam diri Yesus atau enggak? masuk. Masuk. Pada saat Yesus dikandung oleh Bunda Maria, roh Bapa ada di dalam diri Yesus enggak? Saat dikandung di dalam Bunda Maria. Di dalam Iya. perut Bunda Maria. Iya, Ya, artinya Bapa juga dikandung oleh Maria. Harusnya, karena Yesus dan Bapa adalah satu Iya kesatuan. kan menyatu. Ini kan menyatu kan? Iya. Ini menyatu. Kalau masalah doktrin kayak gini, saya spesialisnya sama Romo ini. Iya, ini antara Bapak, ini kan roh Bapak menyatu ke dalam diri Yesus, ada di dalam diri Yesus. Nah, roh Bapak yang sudah masuk ke dalam diri Yesus ini berada di dalam perut Maria, dikandung di dalam perut Maria. Apakah Bapak juga ikut dikandung? iya, Harusnya. Iya. Karena yang ikut dikandung dikandung Romo, juga. karena yang dikandung Bunda Maria ini bukan roh, tapi sudah menjadi daging. Iya. iya. Iya kan? Kira-kira, aduh, sinyalku kok gini ya. Tapi jelas. Lanjut, masih dengar Jelas suaranya, kok. masih dengar. Tapi lama-lama itu jelek itu, Alayubi udah nggak pantas banget itu udah. Udah skip dulu deh, itu juga udah bikin root itu. Sinyalnya Ya, jelek artinya Romo. begini. Saya ini dulu ya. Saya tutup dulu, nggak kuat sinyalku. Aduh. Iya, makanya yang saya gedein tadi karena tali, karena saya sudah Cek, tahu cek, Romo cek. pasti sinyalnya merah. Itu. Iya di rumah aku nggak ditutup. Biasa aja lo, mentang-mentang Kak Natali cantik, Natali aja lo besarin. Romo nggak pernah dibesarin. Gewer lo. Ayo fokus. Artinya begini loh, fokus Mbak. itu. Lanjut. Artinya begini loh. Apakah mungkin yang menciptakan manusia, termasuk Bunda Maria, dikandung oleh Bunda Maria? Mungkin nggak? Mungkin. Oh mungkin. Nggak meleduk itu. Nggak meleduk itu perut. Padahal Bapak Maha Besar loh. Enggak. Ya itu yang aku jadi pertanyaan, kan Allah itu maha besar ya kan. Sedangkan aku masih mempercayai bahwa Yesus itu adalah daging yang diurapi ya kan. Ia adalah satu kesatuan. Oke. Bapak dan aku adalah satu ya kan. Oke, Yesus dan itu masih Bapa kayak- adalah satu. Aku dan Bapak adalah satu. Yohanes 10 nomor 30. Ya, Saya tanya sekali lagi nih. Yesus anak Maria kan? Iya, anak Maria. Anak Maria. Terus Bapak anak Maria bukan? Bapak anak Maria. Iya. harusnya. Seharusnya sih. Iya, karena Bapak
ikut di dalam kandungan Maria, bersatu dengan Yesus, satu kesatuan. Jadi yang dilahirkan Maria ini Bapak sekaligus Yesus. Bang, kayaknya kasihan deh kalau kayak gitu, dia tambah bingung loh, Bang. Iya, makanya saya tadi udah Kasihan loh. Karena bilang- Romo alihkan ke doktrin. Saya ini kan dulu ke Mbak Yahuda tadi. Saya sudah menginformasikan Mbak Yahuda bahwa yang mengganggu pikiran kita karena kita selalu memahami Tuhan itu tetap pada dimensi kemanusiaan, Mbak Nah, Yahuda. ini baru mantap ini masuk ini. Nah, tak besarin lagi Ustaz Hanafi. Ya, Lanjut, Ustaz Hanafi. itu masalahnya Mbak Yahuda. Makanya bagaimana mungkin Tuhan yang maha suci, maha tinggi, maha besar, terus tiba-tiba jadi seperti makhluknya. Inilah yang saya selalu jelaskan ke teman-teman untuk menggunakan akal logikanya supaya bisa mau berpikir, gitu loh. Makanya tadi sudah saya kasih analogi, sampai-sampai kan saya disudutkan. Itulah buktinya Hanafi, Allahmu tidak kuasa karena dia nggak bisa jadi manusia. Maka saya kasih analogi. Oh iya juga ya, boleh nggak saya nanya? Boleh. Abangku mampu nggak makan nasi sekarang di depan ada nasi? Mampu. Kuasa nggak makan kue sekarang kalau ada kue? Kuasa. Terus kuasa nggak makan kotoran sendiri? Puasa, tapi kan saya nggak mau. Begitulah kami di Islam, Allah yang maha suci, maha tinggi, maha besar tidak akan mungkin mau merendahkan dirinya jadi manusia, jadi makhluknya. Artinya, kalaulah dibilang Tuhan ada di surga, ya, berarti antara surga dan Tuhannya besaran mana? Gak masuk secara logika. Jadi kalau teman-teman Kristen, teman-teman Buddha, teman-teman Hindu yang agnostik, yang ateis bertanya, Hanafi, kalau Allah memang Tuhan, kapan adanya? Kalau Allah memang Tuhan, di mana tempatnya? Kalau Allah memang Tuhan, seperti apa rupanya? Kami cukup dengan menjawab, wahai saudaraku, masa, waktu, tempat itu ciptaan Allah. Bagaimana mungkin Allah ada di ciptaannya? Seperti itu, semudah itu kami menjawabnya. Lalu nanti kalau dengan secara Bible saya tanya, kamu berdoa kepada siapa wahai orang Kristen? Kepada Yesus. Saya tanya, di Bible Anda Yesus berdoa atau tidak? Berdoa kepada siapa? Yaitu tandanya mempraktekkan, memberikan contoh kepada orang-orang supaya berdoa. Ya berartinya Tuhan berdoa pada Tuhan gitu. Kan susah analoginya, Tuhan berdoa pada Tuhan. Pusing kita mau jelaskannya. Gitu loh. Maka nanti banyak bahasa-bahasa yang ada di Bible itu didobrak, diabis, hancur lebur, diinjak-injak dengan bahasa-bahasa Bible, dengan doktrin. Gitu loh. Makanya saya bilang, baca kitab suci Anda yang dibilang bahwa Bible kitab suci Anda, baca. Baca sampai kelar. Apa yang kalian mau tanya? Silahkan Anda berpikir secara jernih. Mungkinkah Tuhan berupa jadi makhluknya? Kan gak mungkin. Ya sekarang tadi saya tanya, Mbak Yahuda berkuasa kan? Mampu gak makan kotoran sendiri? Mampu. Mau atau tidak? Nggak mau. Sama Tuhan yang maha suci, yang maha tinggi, yang maha mulia. Dia tidak mau merendahkan dirinya jadi manusia. Apalagi harus keluar dari kemaluan wanita. Itu Tuhan kami. Hina kali gitu loh. Tuhan harus terus datangnya telat untuk menghapus dosa. Kalau memang mau menghapus dosa, jangan nunggu Adam aja. Sebelum Adam harusnya Yesus tebus aja. Artinya pun toh nanti terbantahkan secara logika. Ini kayaknya manajemen Tuhan ini ada yang ngaco deh. Kok datangnya telat? Ngawur ini gitu loh. Sekarang pertanyaannya, kalau kita mau baca sejarah, yang ada yang namanya penyalipan itu adanya di mana? Di negara mana pada saat itu terjadinya ada penyalipan-penyalipan itu? Iya juga ya. Ya nggak tahu, saya juga nggak tahu, kan saya suruh baca, pelajari sejarahnya. Yang ada penyalipan itu ada di mana? Iya, Bukankah sedangkan pada kan saat itu Yesus ada kan negara-negara di sana, pagan? kan? Kenapa?
Ya kan kalau misalnya ditanya tempat penyaliban ya kan, sedangkan Yesus itu ada di mana ya kan? Nah, berpikirlah. Saya bilang baca, cari tahu kebenaran. Udah jangan posisinya sekarang doktrin tuh buang dulu ke tempat sampah. Kita lagi cari kebenaran, bukan pembenaran. Gitu loh. Dan saya nggak pernah mau memaksa orang untuk masuk Islam, nggak perlu. Satu dunia beriman kepada Allah yang Maha Suci tidak akan mungkin menambah kemuliaannya. Satu dunia penciptaan dari pertama sampai akhir zaman tidak ada yang nyembah sama Allah, tidak akan mungkin mengurangi kemuliaan Allah Rabbu Jalla Jalaluh. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Kamu mau beriman kata Allah silahkan, enggak mau beriman pun silahkan. Bahkan ketika di Islam ada perintah dan ada larangan. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Aku berikan kata Allah, aku Maha Rahman, aku Maha Rahim, aku Maha Pengasih, aku Maha Penyayang. Ku berikan kau perintah dan ku kasih kau larangan. Itu tujuannya bukan untukku tapi untukmu hai manusia. Kau diperintahkan untuk melakukan hal-hal ibadah, itu tujuannya untukmu bukan untukku. Kau melakukan salat, kau melakukan zakat, kau puasa, itu kau bukan untukku, untuk dirimu dari ujung rambut sampai ujung kaki, bahkan zahir dan batin, supaya kamu sehat jasmani dan rohani. Perintahku adalah salat dan puasa dan semua perintah-perintah kebaikan bukan untukku kata Allah, tapi karena aku Maha Pengasih, Maha Penyayang, kau gunakan otak yang ada untuk berpikir, itu untukmu, enggak ngefek untuk aku yang Maha Mulia dan Maha Tinggi. Karena yang butuh kepada Tuhan bukan Tuhan butuh kepada makhluk, tapi makhluklah yang butuh kepada Tuhan. Masih nggak masuk juga? Ya udah. Masuk. Ya sudah. Mbak mau hari ini mualaf atau nggak mualaf nggak ngefek ke Tuhan. Mau login hari ini nggak login pun nggak ngefek ke Tuhan. Login tidak login itu kembali kepada diri Mbak sendiri. Digunakan nggak akalnya? Temanku sahabat yang laki atau perempuan, selama ini kita terus diskusi, tidak ada paksaan dari api apologet untuk ayo lu Islam, ayo lu Islam. Tidak ada. Kami hanya menyampaikan kebenaran narasi di sini. Untuk di mana kami sayang kepada ayah bunda Anda, di mana kalian disekolahkan tinggi-tinggi supaya kalian gunakan itu yang namanya akal panca indera supaya bisa berpikir. Karena kami sayang kepada ayah bunda Anda, kami bernarasi di sini untuk menginformasikan kebenaran itu. Itu tujuan kami. Masalah Anda mau beriman atau tidak, tugas kami ke hadapan Sang Maha Pencipta, kami sudah menyampaikan sebagaimana nabi-nabi dan rasulmu menyampaikan. Kami para api apologet semuanya sudah menyampaikan. Ya Allah, jangan sampai nanti kami ditanya apakah kau sudah menyampaikan. Sudah ya Allah. Apakah kamu sudah berdakwah? Dakwah artinya menyampaikan. Sudah ya Allah. Dan itu kami tugasnya hanya berdakwah. Gitu loh. Kenapa? Tanya udah? Dakwah artinya menyampaikan. Ya, hanya menyampaikan. Dakwah itu hanya ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Itu kata Allah, sampaikan kepada jalan Tuhanmu bil hikmah, dengan hikmah, wal mau'izatil hasanah, dengan mau'izah yang baik. Wajadilhum billati, mau'izah itu informasi. Klik aja di Google, itu nanti ketemu semua, Mbak. Jadi saya tuh bahasanya sekarang itu hanya saya, ayo ketika ada informasi cari tahu sendiri aja, jangan sampai kedoktrin sama Muhammad Hanafi, sama Bang Yuda hostnya, sama Bunda Vera, sama Bang Kores, sama Al Ayubi, sama Jiman, atau Mbak Natali. Kalian punya akal untuk berpikir, cari tahu kebenaran. Pakaian kamu tidak pas untuk saya, pakaian saya tidak akan pas untuk kamu. Cari kebenaran, jadilah dirimu sendiri, nggak perlu kamu jadi orang lain. Capek kalau kita jadi orang lain, teman-teman. Aku masuk dikit ya. Ini lu nggak apa-apa. Nggak dikit aja. Aku cuma penasaran background doang. Ini ukti lagi. Si Yehuda ini kalau masuk Islam nanti nggak jadi nikah dong sama siapa calonnya? Itu masih gimana ya? Masih berambang-ambang. Iya. Kalau Ustaz Hanafi bilang, Bang Kores, kalau ada makanan yang enak jangan makan sendiri, harus bagi-bagi juga. Ah, gitu.
Aku pengen ngobrol juga dong sama Mbak Yehuda. Lanjut. Oh, oke Iya. sis. Iya, Mbak Yehuda tadi katanya kan sempat bilang ada yang nggak masuk akal gitu ya. Tapi nggak tahu nih tadi setelah diskusi sama Ustadz Hanafi kan. Nah sebenarnya aku pengen tahu sih dari kekristenan sendiri yang sampai saat ini Mbak Yehuda itu bertahan. Itu sebenarnya apa yang ada di pikiran Mbak Yehuda untuk ngelepasin itu sulit itu sebenarnya apa sekarang permasalahannya? Yang membuat Mbak Yehuda sampai Ya, sekarang mungkin masih kuat di karena- Kristen. Karena kan aku kan dari ortodok ya, sis ya. Jadi kalau itu tuh kayak udah mendarah daging di aku gitu. Contohnya Ketika teman-teman aku log out semua dari ajaran agama kami, ya kan? Itu membuat aku kayak kok bisa dia gitu. Sedangkan aku aja pun aku kan sekolah juga. Aku di universitas Kristen juga ya kan. Jadi tuh kayak sedikit berarti kalau misalnya misalnya tadi yang belum diterangkan itu tuh belum apa sebelum diterangkan itu aku masih belum nalar ya kan, tapi kalau udah diterangin kayak tadi itu dijelasin panjang lebar itu aku udah sedikit paham sih. sedikit paham. Mohon maaf Mbak, ini soalnya kalau sedikit paham tadi kan lebih paling prinsip kan sebenarnya tentang ketuhanan ya. Kalau kita mau mengganti keyakinan yang lama dengan keyakinan yang baru kan yang paling prinsip banget kan tentang ketuhanannya kan begitu. Nah ini sebenarnya dari Mbak Yehuda sendiri, dari apa yang tadi Mbak Yehuda pikirkan, katanya Allah itu juga Roh Kudus kan gitu kan. Nah sampai detik ini Mbak Yehuda tuh menganggap Tuhan yang sebenarnya, Tuhan semesta alam, itu Tuhan semesta alam tuh ada satu atau ada berapa, atau Tuhan semesta alam itu bisa memecah-mecahkan dirinya menjadi beberapa pribadi mungkin, atau bagaimana yang sekarang Mbak Yehuda dapat. Jadi nanti biar aku arahin juga diskusinya kita kemana. Yang saya dapetin itu Allah itu Esa. Allah itu Esa. Berarti kalau Allah itu Esa, pribadinya maksudnya dia bisa jadi banyak orang gitu, banyak orang, sorry ya, Tuhan kok orang ya. Maksudnya bisa jadi banyak gitu, satunya jadi Roh Kudus, satunya jadi manusia gitu yang namanya Yesus. Atau nggak bisa berubah-ubah, Tuhan itu tetap Tuhan, Tuhan yang kekal, nggak mungkin menghinakan keagungannya. Contohnya tadi kayak Ustadz Hanafi bilang, Tuhan nggak mungkin menghinakan keagungannya itu yang tadinya maha suci, maha kuasa ternyata terbatas menjadi manusia. Apakah itu masih dipikirkan seperti itu bisa berubah jadi manusia atau sudah tidak berpikir itu lagi gimana? Tadi sih penjelasannya panjang lebar, jadi I think Tuhan tuh nggak bisa berubah jadi manusia. Tuhan tidak bisa berubah jadi manusia. Sekarang berarti Mbak Yehuda taunya Yesus itu siapa? Anak Allah, manusia. Anak manusia, oke. Berarti dia bukan Tuhan? Bukan. Bukan. Berarti Yesus hamba Tuhan? Iya, anak Allah. Murni utusan ya. Dia anak Allah tapi maksudnya Allah juga atau hanya sekedar anak Allah seperti anak Allah? Berarti bukan bagian dari ketuhanan lagi ya? Iya, setelah panjang lebar yang saya dapatkan, saya kan juga memakai logika ya kan. Jadi ibaratnya omongan yang terdahulu, omongan orang tua saya, omongan pendeta, saya kesampaian